Saya itu kan kemarin Bapak diminta untuk mencek ke kayak granularnya gitu kan ditambahin fitur-fiturnya gitu biar lebih detail kan Pak. Mm-mm. Nah, itu kan berarti saya agak kayak melenceng dari tujuan asli paper saya yang pengen ngebahas tentang blockchain ini untuk mempermudah proses pengecekan MRV kan Pak. Nah, itu kira-kira gimana ya Pak? Loh, saya nggak tahu kamu arahnya kemana. Kamu ngomong Arah kamu ngomong ngomong saya MRV, ya ya nggak apa-apa saya. Terus yang saya minta apa terakhir? lebih ditambahin granularnya sih kalau bisa Pak. Jadi dibuat lebih detail gitu. Apa yang disebut granular, Nadif? Granular itu kan misalkan kayak saya ngebahas kayak IoT-nya juga, habis itu kayak penulisannya bagaimana, apakah menggunakan sistem satelit atau bagaimana. Itu saya kerasaan saya nggak pernah ngomong itu deh. Kamu, saya ngomongin IoT-nya gitu menurut saya. Enggak, Pernah Bapak nggak? ngomongin granularnya. Nah, ya kenapa granular dibawa ke IoT? Granular kan bisa dengan cara yang lain. Iya, itu yang masih saya expose sih, Pak, Nah, selain nah, dengan IoT ya, itu. ya enggak. Kamu kebanyakan baca paper teknis, makanya kamu kebawa ke IoT. Yang disebut granular itu kan bisnis proses, peran aktor, resiko, kan itu masalah-masalah manajemen itu. Kemudian bagaimana supaya orang patuh, gimana insentifnya, gimana ini bisa sirkuler, kan gitu kan. Itu Oh, berarti problem banyak. lebih ke kayak usernya gitu ya, Pak, ya, bukan ke teknikalnya ya. Nah, siapa yang minta kamu teknikal? Kamu suka menghayal kemana-mana, maka saya bingung. I never ask you to do go technical kan. Tapi ya betul Kak, tapi yang kamu bangun itu adalah pertanyaan-pertanyaan non technical. Pada saat prosesnya kamu bikin smart contract, it's okay, bikin aja smart contract supaya papernya bagus gitu loh. Tapi jangan mikir di depan saya harus technical, saya harus non technical kan nggak gitu. Saya nggak pernah ngajarin gitu nanti. Iya, Pak, makanya jadi saya pusing sendiri jadinya. Ya pusing karena kamu nggak fokus. Tadi yang saya tanya, kamu udah belajar resiko nggak? Belajar apa, Pak? Risiko. Resiko belajar, Pak. Nah, kamu belajar sirkular nggak supaya itu bisa sustain terus tokennya? Belajar nggak? Belajar, Pak. Nah, kamu bisa nggak itu masukin ke dalam desain kamu? Bisa, Pak. Nah, iya, risiko dan sirkular itu kan saya pikirkan sekarang gitu ya, Nadif ya. Ya, Tapi Pak. nextnya bukan saya terus yang mikir, Nadif. Nanti itu tesisnya saya itu nanti. Iya, Pak. Nanti saya coba tambahin dari Iya, pemikiran saya juga. iya. Jadi tolong tolong kalau kamu nggak nemu, berarti kamu kurang kurang banyak bacanya, gitu ya. Jadi ini adalah kritik karena kan sebenarnya Nadif udah cukup lama ya startnya zamannya bareng sama Novita waktu itu kan. Jadi udah Iya, lama. Pak. Sekarang berapa bulan udah bulan keberapa sekarang Nadif? Udah kelima, Ah, keenam kali. iya. Ya, kalau kalau kamu belum menemukan yang kena di hati atau kamu belum menemukan klik, for some reason kamu harus merubah mindset kamu bahwa kamu punya semacam prejudis. Prejudis tahu nggak? Pemikiran awal bahwa harus begini, harus begini ya. Kecuali kamu tunjukkan ke saya, misalnya, Pak, paper ini adalah seperti ini, saya mau kayak gini. Dan kamu ceritakan kenapa kamu mau seperti itu. Dan apa yang kamu perbaiki dari paper itu. Kalau kamu datang ke saya dengan bilang, saya harus begini, saya harus begini. Dari mana itu itunya, apa pola pikirnya. Kenapa begitu? Jadi nggak granular itu adalah turunan dari pemikiran besar. Kamu mau bikin MRV, MRV itu adalah part of bagaimana apa benarnya token apa apa yang dibeli oleh orang itu benar-benar digunakan untuk project green or something else or renewable energy. Gimana supaya itu bisa berjalan? Nah, terus apa resikonya? Apa challenge-nya? Apakah fully eh, apa namanya solvable ya? Apakah benar-benar bisa solve dengan cara blockchain atau ada yang lain? Nah, kayak gitu itu adalah pola pikir peneliti gitu. Nadi, Iya, Pak. any Nah, question? sama satu lagi sih, Pak. Ini kan saya ada proposalnya kan, Pak. Jadi harus dikaitkan dengan ilmu manajemennya kan.
Nah, Lah untuk iya. pemain itu saya masih bingung kalau strategi itu maksudnya ke strategi yang mana ya Pak? Soalnya sempat ditanya sama Bu Siska juga. Lah, ya kamu yang ngasih tahu ke saya apa saja yang kamu nggak jadi buter kan? Apa yang kamu apa yang kamu dalamin sehingga kamu bilang ke saya adalah Pak dari ini itu mana yang saya masukin ke manajemen gitu. Tadi saya bilang dua, sirkuler dan resiko itu kalimat saya. Saya nggak tahu yang lain benar apa enggak. Itu manajemen bukan itu. Iya Pak, manajemen. Lah iya, apa kamu nggak pernah berpikir ke arah sana atau harus dikasih tahu saya dulu atau gimana? Enggak sih Pak, saya kepikirannya malah mau ke fintechnya Pak, karena ada ngebahas kayak tokenisasinya juga. Ya kamu kan jadi kemana-mana, bukannya nggak boleh, terserah. Tapi kamu akan nanti nanya, Pak, fintechnya gimana, pusing balik lagi ke saya gitu. Saya kan nggak minta ke situ gitu loh. Jadi you set your own boundary gitu loh. Kalau misalkan MRV saja, apa saja faktor manajemennya. Tapi kalau kamu mau set ke fintech ya terserah. Saya sih no problem ya. Cuman menurut saya itu bukan jelek atau bukan bagus, tapi kamu harus eh, apa namanya punya clear. Jangan saya mau fintech dengan tokenisasi karena ada tokenisasi ya oke saya terus kemudian kamu nanti balik lagi ke nanya ke saya Pak ini gimana Pak loh yang ngambil jalur itu kan Nadif saya hanya membantu mengarahkan atau mengkritisi eh, pola pikir yang kamu sudah buat gitu Nadif. Understand nggak? Understand Pak. Berarti Nah, mungkin untuk sekarang saya rampungkan dulu untuk cerita besarnya mau seperti apa Pak. iya. Masa masa 5 bulan, 6 bulan belum selesai cerita besar kan? Iya Pak, soalnya kayak semakin saya baca-baca kok makin muter-muter juga Pak, kayak makin luas gitu jadinya, bukan Ya mengerucut. itu. Nah, ya itu dari luas itu kan kamu bisa ngambil part of them gitu. Justru itu bagus. Kamu loss itu bagus, tapi lossnya kelamaan. 3 bulan aja menurut saya udah cukup. Gitu. Jadi Ya Pak. teman-teman yang di sini malah lebih cepat lagi. Sebelum 3 bulan mereka harus produce itu malah lebih waktunya lebih mepet lagi. Gitu ya, Adib ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya, silakan yang lain. Izin Pak, saya Pak. Ya, dengan siapa? Marsa, maaf ya Pak Marsa. Ya, sebelumnya belum bisa on ya, cam karena jaringannya kurang stabil. ya silakan. Oke, Pak izin share screen ya Pak ya. Ya, silakan. Oke, baik. Apakah sudah terlihat Pak? Ya, silakan. Udah. Nah, ini untuk metodologinya Pak yang sebelumnya sempat sudah Mm-mm. di ACC juga sama Bapak ya Pak. Mm-mm. Jadi ini saya sudah coba sampai ke tahap sistem dynamic modeling Pak. Dan Mm-mm. kan di tahap yang model sistem dinamik ini tuh ada dua ya Pak, CLD sama SFD. Nah untuk SFD-nya belum Pak karena kayaknya Mm-mm. masih perlu waktu untuk mempelajari untuk membuat SFD-nya. Tapi untuk causal loop diagramnya udah Pak. Saya izin untuk tunjukin ya Pak. Tapi saya terus terang nggak ngerti tuh sistem dinamik itu untuk apa gitu tujuannya. Sistem dinamik Iya tadi untuk menggambarkan pemodelan pemodelan simulasi. iya. Tapi kalau untuk Simu- simulasinya nanti Pak untuk di bagian apa nah jurnal. Kalau ini untuk iya, pemodelannya dulu. iya apa ini modelin? Oke, izin untuk jelasin dari fase satu ya Pak ya. Enggak, kamu dari gambar tadi aja dulu. Yang ini. Bukan gambar yang nah itu kenapa ESG taxonomy development ditulis semua? Kenapa? Oh, ini klasifikasinya Iya, atau jadi ini ESG Taxonomy Development itu berdasarkan dari ESG Topic Exploration ya Pak. nah, sekarang saya mau nanya, eksplorasi itu topiknya ditentukan apa ditemukan? Ditemukan. Nah, karena kamu udah memberikan kelas-kelas itu tuh namanya bukan eksplorasi. Ngerti nggak saya? Oh, Kalau kamu mau mau kelas-kelas itu namanya klasifikasi. Nah, kalau kalimatnya harus diganti. Kalau kamu eksplorasi, ya what you find gitu hmm, kan. berarti harusnya klasifikasi apa ini? Nah, ya kamu mau klasifikasi mau eksplorasi. Oke, itu Kalau klasifikasi. Oke. kalau seperti ini berarti klasifikasi ya Pak ya? Nah, kamu udah belajar klasifikasi atau belum? Udah. Oh iya, iya. Nah, ya itu. Oke, nanti saya Nah, perbaiki. nah apa bedanya klasifikasi itu dengan klasifikasi yang di bawah?
Kenapa, Pak? Itu ada klasifikasi lagi. Yang ini, multi-label ESG classification. Mm-mm. Kalau untuk Iya, multi-label ESG classification itu kan, kalau untuk kelasnya itu kan ada environment, sosial, maupun governance. Nanti itu bisa masuk ulasan itu ke beberapa kelas tersebut gitu, Pak. ya berarti gambarnya salah dong itu. Kelasnya kelasnya di depan kan, betul Label. nggak? Labelnya environment, sosial, sama governance. Iya, apapun labelnya. Mm-mm. Jadi kan itu membingungkan dari atas itu klasifikasi bawah klasifikasi lagi kan. Jadi menurut saya masih bingung nih gambarnya. Paham nggak maksud saya? Oke. Paham atau tidak paham? Masih mencerna, Pak. Nah, ini pertanyaan saya. Ini. Coba jangan dikerak-kerak. Ini klasifikasi. Ini klasifikasi. Yang Mm-mm. diklasifikasi yang ini. Gimana itu cara bacanya? Kan gitu. Terus ini ada Mm, sentimen lagi. Kenapa memilih sentimen gitu? Ya ini maksud saya gini. Kamu harus mikirin dari awal ya. Kalau mau kelas ya udah kelas di depan gitu. Terus abis itu let's say sentimen itu ya oke lah. Tapi nanti bisa saya tanya ke ini ya ini. Tapi yang paling penting bagian ini nih yang membingungkan di sini kan. Oke ya, saya kasih oke. warna warna ini hijau. Bagian hijau ini yang membingungkan. Ini ya. Oke, Mm-mm. oke itu ya. Nah, terus saya nggak ngerti ini apa fungsinya? Putus ya? Halo? Halo, Yang lain? iya Pak. Untuk pemodelan dinamika sistem itu tuh rencananya untuk menggambarkan model dari ininya nih Pak, dari ESG-nya. Di- Seperti ini Pak. Jadi ada hubungan i- sebab antar akibat. Jadi sebab akibat gitu. oh, sebab akibat dari apa? Dari topik environment, sosial maupun governance-nya Pak. Jadi ini untuk mana Hmm, ya? Ini untuk environment-nya, ini untuk yang sebab akibat dari sosial, ini dari aspek yang governance-nya Pak. Ini oke. ada hubungan sebab akibatnya jadi kayak gini. Ya, apa pertanyaan sehingga kita butuh hubungan sebab akibat? Apa yang ingin diketahui? Jadi misal misal yang mana ya? B3 ini, Pak. Misalkan yang B3 ini. Ketika turis worst generation-nya tinggi, itu maka worst generation rate-nya juga bakal tinggi gitu. Dan otomatis akumulatif worst-nya juga semakin tinggi. Tapi sedangkan untuk recycling efisiensinya itu ketika menurun, maka recycling rate-nya juga ikut turun gitu, Kak. Itu gitu, Pak. Nah, itu datanya dari mana itu datanya? Datanya Datanya data dari teks atau data apa? teks ulasan ya, menggunakan Oke. tools fencing. Ya, jadi fencing itu kerjanya ngapain sehingga dia bisa membuat klausal dari teks itu caranya gimana? Misalkan saya ngomong apa terus bisa dicari klausalnya gimana caranya? Ngerti nggak maksud saya? Hmm, Saya ngerti ini klausal saya ngerti. Maksudnya saya ngerti suatu satu suatu event itu dipengaruhi hmm. oleh atau disebabkan oleh event-event lain. Pertanyaan saya adalah eh, bagaimana kita bisa explain, kan ini masalah explainable ya. Kita bisa mengexplain suatu fenomena bahwa suatu event itu dipengaruhi oleh event-event lain. Kamu bilang dari teks, emang dari teks itu bisa, gitu loh maksud saya. Paham nggak, Marsha? Eh, Per- paham pertanyaan saya nggak? paham Pak. Ya oke, kalau udah paham. Itu kan? Eh, iya. Ya nanti kamu jawab. Halo Pak, maaf. Iya, kamu hilang-hilang suaranya. Iya, jaringannya agak jelek Ya Pak. mungkin Maaf. mungkin nanti aja nanti kita keganggu nih apa nggak komunikasi nggak lancar kalau kamu stabil dulu aja ini jaringannya ya gitu ya. Iya, oke baik Pak. Oke. Berarti untuk metodologinya nanti izin saya untuk update lagi kali ya Pak ya. Iya, pertanyaan saya di situ. Terus SNA itu apa yang di SNA kan di sana? Oke baik Kan Pak. nggak masih belum jelas ya. Oke, next, silakan. Terima kasih Pak. Saya Ya, boleh nggak, mangga. Pak? Ya, silakan. Beli. Oke. Ya, mangga. Pak, kemarin kan
eh, Bapak nyuruh nyari tentang, Mm-mm, sebentar, Pak, saya mau record, record dulu. mm-mm. Kemarin kan Bapak nyuruh cari tentang sustainable tourism ya, Pak. Saya Hmm, sampai sekarang bukan masih nyuruh. mencari. Saya kan kamu bilang tourism kan. Iya, Cuman tourism itu apa yang kamu mau explore? Kalau tourism doang kan too much ya kita ya. Maksudnya kalau kamu bawa sesuatu yang baru, saya oke. Saya kepikir sustainable. Maksudnya kalaupun nggak sustainable yang baru juga nggak masalah. Saya. oh, kalau kemarin sih saya jadinya fokus di sustainable tourism karena saya pengen cari tahu juga. Nah, em, saya nemu penelitian itu Mm-mm, judulnya karena peminatan saya digital business strategy kan harus ada mm-mm, sesuai peminatannya juga. Jadi mm-mm, ada penelitian judulnya tuh The Role of Digital Tourism Platforms in Advancing Sustainability. Jadi dia ngebahas mm-mm, platform digital platform digital tuh bisa ngedorong pariwisata berkelanjutan dan mendukung SDGs. Nah, poinnya di situ saya dapat untuk peminatan dapat, untuk tourism mm-mm, sustainability tourismnya dapat. mm-mm, Nah, tapi pas saya baca, mereka masih ada gapnya tuh dia belum ada analisis jejaringnya kayak siapa yang dominan, siapa yang terpinggirkan, terus nggak ada kasus di destinasi lokal juga, mungkin karena penelitiannya dari luar, jadi dia ke mostly itu ke ini ya keluar lagi tuh Pak. Jadi em, belum ada pemetaan gimana hubungan antar aktor-aktor dalam pariwisata digitalnya. Nah, jadi em, saya pengen ngelanjutin Ya, penelitian. saya bentar mau nanya ya. Nanya dulu, Bu Eli. Oke, Halo, iya Pak, kedengaran suara saya? kedengeran Pak. Jadi pertanyaan saya dari riset yang kamu temukan tadi, itu dia bagaimana collecting datanya? Dia collecting datanya itu sebentar. Mana ya tadi? Dia wawancara, Metode, Pak. oke, dia wawancara. Jadi metode dia wawancara, oke. Iya. Jadi menurut saya begini, kalau kamu S2, jadi kamu yang lakukan dulu sebelumnya, yaitu pakai network ataupun teks klasifikasi, Mm-mm. lakukan. Tapi validasi itu dengan wawancara, gitu ya. Jangan hanya wawancara, gitu ya. Itu tuh menurut saya Oh. robust. Jadi artinya kamu mengambil ground truth dari data, ya, apapun dah yang ngambil, kemudian kamu eh, apa perkuat, ya. Eh, kalau kalau role itu kan pasti ada hipotesa, ada questionnya gitu ya. Nah, Iya. question itu bisa nggak dijawab dengan jadi at the same time kamu eksplorasi dari teks, kemudian kamu kelaskan atau kamu pakai real exploration ya, mana yang cocok. Network analysis uh, is it suitable gitu. Jangan jangan maksa metodologi juga gitu pas saya. Kalau Mm. kamu nanyain role itu kan mostly kan berkaitan dengan, nah, kecuali pertanyaan diganti ya. Atau pertanyaan how misalkan ya, how titik-titik eh, apa nama platform atau apa can support sustainability. Nah, how. Nah, kalau how itu kamu bisa eksplorasi. Nah, kamu bisa text mining, kamu bisa topic modeling. At the same time, kamu juga mengumpulkan eh, interview. Jadi kamu punya triangulasi, ya, gitu ya, Mm. literatur review, interview, dan juga data analitik tiga itu. Kamu state bahwa itu tiga itu. Tapi saya pengen questionnya cepet, ya. Nah, pertama question itu adalah kenapa platform? What happened with Oh. platform? Apa? em, Bisa nggak lebih generik dari platform, lebih general gitu. Apa hubungannya suatu perilaku tourism dengan sustainability? Nah, itu rumus kan, Hmm. menurut saya. Paham? Paham, Pak, paham, Pak, paham. Pak. Ya udah, dari saya gitu aja sih. Em, sebentar, saya terima ada yang mau ditanyain. Ya,
Oh ya, em, tadi itu kan berarti kita fokusnya ke data cari data dulu, terus juga Mm-mm. divalidasi lewat wawancara gitu ya Pak ya, maksudnya. Mm-mm. Ya, Nah, sebenarnya sebelumnya ke question dulu dong, kan kamu nanti ditanyain oleh dosen metodologi penelitian. What is your question? Apa oh, riset oh riset question question? tuh ini ya, apa question? Pertanyaan penelitian itu ya Pak, yang ada di bab Iya, satu itu. apa riset question kamu gitu kan? Mau Oh, ngapain? Mau ngapain? Nah, kalau metode-metodenya kan seperti tadi, kalau metodenya itu. Metode kan nanti diperoleh setelah kita punya question gitu ya. oh, Ya, jadi kecuali data. kamu udah, jadi ada dua kan sebenarnya. Kamu cari question dulu baru kamu cari data. Tapi Hmm, kamu bisa cari data, kamu bikin bikin question. question. Tapi kalau di MM kan nggak mau kayak gitu. Dia maunya yang pertama. Walaupun dari datanya susah, tetap aja pertanyaan duluan ya. Jadi harus tetap bikin pertanyaan dulu ya Pak, kita belum bisa fokus ke Tapi datanya. tapi pertanyaan itu bisa berubah. Namanya topik yang bisa berubah. Disesuaikan Oh, dengan datanya nanti juga bisa gitu. oh, Gitu ya. oke oke oke. Untuk datanya nanti itu bakalan eh, cari di mana ya Pak ya? Atau kalau misalkan biasanya itu kan data tulisnya kan Hmm. carinya lewat travel agent, review-review gitu. Ya berarti data yang kamu bisa ambil ya review kan. Apa yang Oh, bisa questionnya dari review? Kalau review kan berarti apa user 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 mindset. Jadi kamu capture user mindsetnya apa gitu kan. ya, I see, I see. Nah, jadi bukan bukan apa bisnis side tapi market side gitu loh. Oke oke Pak. Ya. Oke, udah ngerti sih Pak, lumayan paham. Berarti saya Emang input kamu harus beres kapan emang ininya? untuk sementara sih lagi harus input ke Gracias dulu untuk ngajuin pembimbing, tapi kan harus udah ada topik bayangan Mm-mm. lah. Nah, kalau misalkan sekarang udah diskusi, udah ada kebayang topik, jadi saya bisa masukin abstrak sementara juga dulu buat dia CC pembimbing. Nanti Hmm. berjalannya waktu juga harus beres bab satu sih. Kalau nggak Hmm. salah tuh em, Desember udah harus udah sempurna, tapi ada deadline bab satunya juga sih Pak di dekat-dekat ini. Hmm. Oke, 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 oke. makasih ya Kak. Yo, mangga, silakan. Next. Saya mau 1 menit bentar ya, 1 menit bentar. Ya, silakan. Siapa tadi? Saya, Pak, Ya, Anja. silakan Anja. Ya, jadi kan kemarin saya sudah sempat cari data ya Pak di Twitter Hmm. dengan Hmm. beberapa keyword yang berkaitan dengan isu perubahan iklim kayak climate action, terus climate Hmm. change, climate crisis sama beberapa kata kunci lainnya. Terus Hmm. kemarin tuh baru dapat sekitar 2.500-an data. Terus Hmm. saya juga lihat tuh datanya tuh ternyata yang didapat nggak ada informasi tentang lokasinya Pak. Jadi saya masih bingung gimana nentuin kalau ini tuh scope global atau scope Southeast Asia. Terus saya juga coba pakai keyword yang mewakili Asia kayak climate action Asia, climate change Southeast Asia gitu-gitu. Terus cuma Hmm. dapetnya itu sekitar 400-an tweet doang, Pak. Terus kemarin Hmm. juga saya sudah diskusi sama Budian kan kemarin sempat bimbingan. Hmm. Hmm. Beliau juga menyampaikan kalau sebenarnya sulit kalau nentuin skopnya itu berdasarkan lokasi yang ada karena saat ini kan orang-orang udah aware sama privacy gitu Pak. Jadi mereka nggak nyantumin lokasi mereka. Jadi untuk data yang didapat itu belum bisa dapat location dari tweetnya. Terus Budian juga menyarankan lebih baik kalau mau membandingkan itu dengan bahasanya. Dan Budian tuh menyarankan Indonesia. Karena kalau Southeast Asia kata Budian tuh kayak bahasanya kan macem-macem jadi agak rumit gitu Pak. Dan Budian tuh bilang nggak apa-apa lebih baik
membuat dua model daripada pusing mikirin gimana ini bisa bisa mewakilin si global atau si Asia gitu, Pak. Terus seperti kan bapaknya juga Terus banyak banget terus. waktu kemarin juga kan yang Coba bimbingan offline, bicaranya yang ini loh, apa? iya Pak, Yang belajar bicara yang baik ya. Anja kan nanti kamu juga present. iya Ya. Pak. Eh, Kemarin juga Silakan kan silakan. sempat yang kita pertemuan offline kan, Bapak bilang kalau proceeding itu kan waktunya mepet, jadi untuk ngejalanin dua model itu takutnya nggak kecukup. Nah, gimana kalau buat proceeding ini skopnya global dulu, baru nanti jurnal itu skopnya dibandingin gitu, Pak. Ya terserah. Saya no problem. Yang penting saya itu adalah saya nggak pernah mikirin proceeding. Kalau menurut saya proceeding itu adalah suatu hal yang membuktikan kalian sudah melakukan riset dan itu yang dinilai. Saya selalu care dengan jurnal, ya. Jadi Baik, kalau Pak. menurut saya jurnal itu adalah yang paling top lah. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin lokasi-lokasi ya memang dari awal saya tahu. Maksud saya saya kasih kayak gitu, kemudian saya pikir kamu bisa ketemu caranya gitu. Saya pikir Budian bisa ketemu caranya. Atau mungkin beritanya bukan Twitter, tapi berita sehingga kita tahu sumbernya dari mana, tentang apa. Jadi kalau kita mencari lokasi, sejak tahun berapa memang lokasi itu susah. Makanya saya nggak pernah bilang itu susah, karena saya pikir eh, eh, you can find your way gitu loh. Apakah pakai berita atau pakai apa, sehingga misalkan beritanya dari mana, ini mengerjakan tentang apa, berita tentang apa. Tapi anyway, saya itu kan technical ya. Saya sih apa namanya, yang paling penting kan ini tentang eh, apa apa itu tentang kamu apa namanya judul besarnya? Eh, Baru judul ini sih, Pak, apa proceeding yang Iya, kamu risetnya tentang apa? ini media and public climate discourse. Oh iya, namanya discourse itu is not all about Twitter gitu kan. Karena discourse itu justru yang paling bagus adalah kalau datanya banyak gitu ya. Jadi regardless mau cari datanya di mana gitu ya. Nggak harus ini harus begini harus begini. Yang penting maknanya itu banyak dan itu representatif. Kalau misalkan saya nggak bisa ngambil sana ya berarti itu nggak representatif. Berarti kamu nggak bisa ngambil data itu. That's okay gitu. Karena itu bukan berarti bukan sesuatu hal yang bisa saya akses gitu. Jadi pola pikirnya itu harus mikirin bahwa risetnya itu kamu bicara diskurs, which mean global apa apa large scale conversation gitu. Paham ya maksud saya? Iya, Pak. Nah, ya. Jadi kalau technical terus kamu punya problem dan oke lah itu kan masa belajar ya. Tapi mundur lagi, apa sih sebenarnya yang saya cari gitu. Kenapa kamu nggak ngambil YouTube? Kenapa 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 Twitter? Kalau Twitter terbatas, apakah diskurs itu hanya Twitter? Nanti malah ditanyain oleh oleh yang paper katanya diskurs, kok diskursnya cuma Twitter gitu. Kan bisa juga pertanyaan kayak gitu kan. Iya, Pak. Jadi yang tadi-tadi pertanyaan kamu saya nggak bisa dapat lokasi dan sebagainya udah jadi nggak valid lagi karena kita moving ke sesuatu hal yang lebih besar lagi gitu. Paham ya Anjay? Iya, paham, Pak. Mungkin nanti saya Ya, coba dengan media lain gitu, Pak. ya coba diskusi dengan Budian. Jadi ajak Budian untuk ngobrol selain kamu akan selalu nanya teknis ke beliau, ajak beliau untuk ngobrol bahwa yang kamu maksud adalah tujuan riset itu adalah diskurs. Nah, nanti pembagian antara proceeding dan jurnal silakan aja diatur mana yang make sense gitu. Ya, Baik, Pak. oke, next. Kasih, Pak. Oke, yuk mari. Pak, Ya, silakan. Siapa nih? Zaria, Pak. Ya, Zaria. Gimana Zaria? Jadi saya seperti Bailey, Pak, cari topik untuk tesis MM. Nah, Mm-mm. saya kepikirannya itu Mm-mm. eh, big data untuk telco industry. Nah, itu saya lihat jurnalnya yang Pandri yang baru publish itu Pak, yang Deciphering New Sentiment and Stock Oh, Prices in Indonesia. Nah, tapi saya kepikirannya itu kan itu mm, pakai New Sentiment terus di teks pakai sentimen mm-mm. analisis ya Pak. Saya itu nemu juga jurnal yang Mm-mm. subsea kabel
mapping gitu Mm-mm. Pak, dan hazard effects-nya. Tapi gapnya di jurnal itu tuh belum ada aspek ke bisnisnya gitu Pak. Jadi saya mau ganti news sentimennya itu tapi ke stock prices di telco industrinya. Kamu data subsea kabel itu apa datanya? Ada sih Pak, di Apa? Maksudnya ya stock market. ada data apa? Apa jalur kabel atau what atau apa gitu kan? Saya belum ngulik detailnya, tapi ada Nah, landing kayak from to-nya gitu Pak. hah? Masa from to? Iya, Oh, ada. itu from to maksud not di kabel listrik, Iya, kabel internet gitu ya. iya. Tapi itu nggak. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu data kayak gitu ya. Mas saya gini, bisa nggak kita bikin cerita dari situ? Apakah node-nya itu independen? Ya, misalkan eh, jalur A ke jalur B, apakah jalur A itu bagian dari titik A ke titik B? Apakah titik A itu bagian dari jalur dari yang lain ke jalur yang lain gitu? Dari titik lain ke Hmm. titik lain gitu ya. Jadi kan itu jadi dependen ya, dependen terhadap satu titik ke titik lain, dependen terhadap satu ruas atau satu segmen gitu. Kalau Hmm. kamu kemarin ngomongin network kan totally different kan ya. Itu Iya, setiap node itu punya perilaku sendiri. Kalau engineering itu kan human ya. Kalau iya. engineering problemnya adalah node itu tidak berperilaku sendiri, nggak bisa seenaknya gitu. Hmm. Ngerti ya? Iya Pak, Make sense nggak? iya Pak. Atau kamu Mungkin kamu saya mau iya terus tunjukin jurnalnya dulu ya Pak. iya silakan. Ini Pak, apakah terlihat? Ya kelihatan kelihatan. Ini pertanyaannya ngapain sih nih? Jadi dia itu ngumpulin data 40 tahun kayak bencana-bencana alam terus dan efeknya ke internet global gitu Pak. Dan transaksi uang karena transaksi uang ke internet kan Pak. Mm-mm, mm-mm. Kamu akan menggunakan data yang sama dengan ini. Rencananya gitu Pak, cuman di Indonesia aja gitu Pak. Jadi kayak di Mm, spot-spot Indonesia itu kayak waktu itu mm. saya cari ada di kayak satelitnya itu di Singapura dan beberapa titik gitu Pak. Pasti kalau kabel kan nggak satelit kan, Iya, kabelnya maksudnya Pak. kabel. Nah, Iya, pertanyaannya eh, eh, ini pakai network analisis juga atau apa ini? oh Nggak bukan juga Pak, kan? pakai Q QGIS kayaknya Pak, yang sama kayak ASEAN itu. Oh, Cuman oke. ini technical di Kamu kamu geoscience banget. oh ya, maksudnya kamu belajar lagi kayak gitu atau gimana? Saya khawatir kamu, saya bukannya ini ya, saya khawatir kamu Iya, belajarnya harus banyak gitu, dari ya. iya Do sih you Pak. think you can make it? Saya Ya, belum kenapa? coba nyari datanya juga sih Pak, cuman Ya, jadi gini, kenapa nggak menerusin yang sebelumnya aja, tapi eh, eh, lebih ke kamu kan udah ketemu something itu, iya, lebih ke aspek yang sifatnya eh, strategis. Kan kamu kemarin ngomongnya data mulu kan, kamu data iya. analitik, tapi kamu nggak melakukan eh, eh, peneliti apa metode-metode yang sifatnya non analitik gitu kan. Hmm, yang untuk DeFi ya Pak, Ya DeFi kan kan itu ada kripto. bagian-bagian non analitiknya ya, interview, literatur review, kayak Hmm, gitu kan. Kamu kan fokus di ini kan, di network analisis kan. iya Pak. Sebenarnya Kalau kan itu, bisa. Sebenarnya kayak Belly juga sebenarnya bisa juga kayak gitu. Karena misalkan Belly sudah melakukan something kan. iya. Ya tak kecuali kalian mau mau experience baru lagi. Tapi kan saya tuh cuma mikirnya begini, kalau S2 jangan terlalu teknis lah gitu ya. Oh Karena iya, kan kalian sudah Belly Zaria sudah melakukan teknisnya di S1. iya, Di S2 itu dilengkapi dengan aspek-aspek non teknis lah. Banyak kok analisa non teknis yang belum kamu yang seperti saya bilang ke Nadif tadi resiko macam-macam gitu kan. iya Pak. Ya gitu ya. Kalau misal literatur review untuk DeFi gitu, outcome-nya itu kayak taksonomi gitu ya Pak? Atau?
Kalau taksonomi saya rasa sekarang sudah mulai nggak bagus ya kalau menurut saya. Karena Iya. kan kemarin kita pakai notebook LM ya, teman-teman kalau teman-teman yang 2024 nggak saya ajarin notebook LM. Yang Hmm. 2025 saya minta semua pakai notebook LM. Notebook LM itu udah produce taksonomi. Jadi menurut saya kalau mau bikin itu langsung ke framework. Ya, Framework. framework itu udah selayaknya selayaknya anak S2 juga produksinya framework gitu. Oh, Gitu. berarti udah nggak pakai data transaksi. Transaksi tetap, Transaksi. Oh, tetap. transaksi tetap kan itu kamu eksplorasi itu. Ya, eksplorasi. Berarti, Dari eksplorasi kamu dapat knowledge kan. ya, dari Nah, dari hasilnya knowledge itu terus kamu divalidasi. bikin validasi boleh. Tapi kan outputnya mau ngapain, untuk menyelesaikan apa, untuk mengkonstruk model yang sama untuk saran bisnis atau untuk apa gitu, untuk supaya untuk Web3 kah, untuk strategic insight kalau kita punya digital strategis itu seperti apa gitu kan. Gitu ya. Iya, Pak. Silakan Soalnya, dipikirkan dulu, pikirkan dulu. ya, Kamu kayaknya sebelumnya belum belum eksplorasi, kamu tanya sama paper, tanya sama AI dan lain sebagainya. Ya. iya, Pak. Soalnya saya belum eksplorasi yang lanjutan buat yang DeFi itu sih, Pak. Soalnya di jurnal kan kayak udah banyak gitu ya, Pak, discussion yang dibahas. Terus Ya, kalau mau tapi itu kan ditambahin, itu kan berbasis analitik semua. oh, ya, Pak. Kamu non analitiknya kan nggak ada, gitu kan? Tahu nggak Oke, Pak. bedanya analitik? Kamu kan nggak, yang kamu bahas-bahas itu kan nggak berbasis interview, nggak berbasis literatur review, nggak berbasis fenomena khusus, komparasi, regulasi di Indonesia, possibility untuk implement Indonesia, banyak sekali yang bisa kamu selesaikan di situ. Jadi Oh, riset itu nggak berhenti di situ saja, oke, Pak. ya. Baik, Pak. Oke, Saya explore lagi. ya silakan. Makasih, Pak. Ayo, enggak. Ya, next, siapa lagi? Saya Pak Lulu, Pak. Ya, Lulu, silakan Lulu. Pak, langsung saja ke progres saya Hmm, ini. Saya sudah sedang mempersiapkan draft alur proses bisnis untuk hmm, Arunanya, Pak. Ini izin hmm, screen, Pak. Sebentar. hmm, Ini kurang lebih, ini saya masih kasar sih, Pak. Jadi ini hmm, dari saya bagi tiga, dari yang pelabuhan, dari nelayan, hmm, terus hmm, dia fish processing unit sama hmm. marketplace. Tuh. Walaupun saya masih menunggu data dari Suaranya jangan maju mundur, jangan apa, keras kecil gitu, yang stabil. walaupun saya masih nunggu data dari Aruna, tapi kan kemarin saran Bapak dari dan Pak Heri ya, Hmm, ini coba baca dari data-data sekunder, dan saya juga sempat diskusi dengan AI juga terkait hal tersebut. hmm, Juga nginget-inget dari catatan interview sama saya sama Head of Tech-nya Aruna, kurang lebih seperti ini, Pak. Jadi hmm, ini dia tangkap terus dia pilah gitu, jadi berdasarkan jenis ikannya, karena kan hmm, hmm. ini juga di sini tuh walaupun mereka sudah pakai local host ya Pak, cuma ini tuh belum bisa diakses sama si user dari Arunanya sendiri, Pak, walaupun mereka kan udah punya sistemnya sendiri tuh yang Arunawan itu. Maksudnya, mereka nggak bisa diakses di user, maksudnya gimana sih? Nggak kelihatan gitu Pak, apa namanya teh. Ya, maksudnya itu, ya oke. Cara Itu itu info tapi nggak penting kok. Jadi eh, yang penting kamu sampaikan. Nomor satu, apa problemnya? Sama ini sama Mufli tadi, exactly the same. Kamu ya, bisa jawab nggak? risiko manipulasi data sih Pak. Soalnya kan masih manual ya Pak di input sama si local hostnya itu. Resiko manipulasi data, terus itu aja problemnya. Sama ini sih Pak, eh, keterbatasan trust dari para usernya. Dua, cuma dua. Sejauh ini sih, Ya, tapi kalau misalkan tadi saya sempat ngobrol sama AI sama ingat-ingat dari hasil interview saya yang kemarin itu, em, ada apa ya Pak? Kayak gap dari nelayan lokal host
ke bagian distribusinya, Pak. Jadi masih harus jalurnya tuh apa ya, ruwet, panjang apa gimana gitu bahasanya saya lupa. Pokoknya dari yang kolaborasi lintas aktornya itu masih kurang, Pak. Baru 3 itu sih, Pak. Ya, coba kamu formulasikan. Ya, berarti Nah, nanti dari rancangan kasar ini, mumpung saya masih nunggu juga, kan ini masih kasar juga ya, Pak, hmm, dikomunikasi oleh yang punyanya Arun ya. iya, silakan teruskan. Tapi berarti ini nanti dimasukin ke dalam paper saya, Pak. Ya, Se ya, ya, sebenarnya kan kamu harus ada izin dari Aruna. Artinya eh, dalam paper sih bisa jadi kamu nggak menyebutkan Aruna, gitu ya. Kamu bilang aja ini suatu startup di Indonesia bikin. Kamu harus ngobrol. Boleh nggak kamu detail? Atau kalau nggak boleh kamu garis besarnya aja. Terus sebutkan apa problemnya. Dari problem itu kamu bikin blockchain base, gitu kan? iya, Pak. Oke, silakan. Question? Kurang lebih itu sih, Pak. Paling satu Ya. lagi, Pak. Sempat diskusi sama AI juga terkait layer blockchain ini, cuma masih ragu-ragu, terus masih diskusi juga sih, Pak. Mm-mm. Oke. Untuk hari Ya, ini itu dulu, Pak. ya. Oke. Tapi segera ya, karena kan harus segera membuat blockchain base-nya. Apa fitur-fitur apa maksudnya apa problem dari bisnis proses sekarang itu segera diidentifikasi. Pak, Eh, saya juga maaf potong, Pak. Sekaligus saya juga lagi ngejar buat selain yang grafik ini ya, Pak. oh, Saya suaranya makin kecil sih. ini, Pak, tes apakah Iya, apa segera. ini, Pak, apa namanya, desain modelnya untuk dipresentasiin ke CEO-nya nanti, kan kebetulan hari Kamis itu ada reuni. Loh ya, ya sebenarnya kalau desainnya desain itu muncul kalau kamu udah tahu problem. Oke, problemnya kan kamu tadi masih ragu, namanya juga belum tahu. Jadi desain itu harus pakai bahasa-bahasa lugas. Traceability itu bahasa lugas, security itu bahasa lugas. Kalau kamu masih problemnya nanti gitu, itu masih belum bahasa lugas itu. Nah, jadi nanti problemnya dari sekarang itu adalah satu, dua, tiga, empat seperti Mufli tadi. Nah, kamu bikin model untuk menyelesaikan problem itu. Gitu. Tapi kalau kamu mau ketemu, saran saya CEO atau apapun, kalau kalian ketemu sama bos atau apa direktur atau something, eh, ngomongnya harus lugas. Kecuali mereka nanya gimana detailnya, baru kamu cerita detail. Jadi cerita detail itu bukan di depan. Detail itu adalah explain dari summary yang kamu sampaikan duluan. Problemnya ini, terus saya selesaikan dengan ini. Terus kamu bisa berikan use case. Jadi kalau nggak pakai blockchain, use case itu contoh yang panjang, sampel use case ya. Tapi jangan sampai menceritakan itu per use case. Jadi nggak model kamu nggak general gitu ya, nggak umum gitu ya. Paham dulu? Paham, Pak? Gitu cara ngomong sama bos. Ya, Ya, Pak, siap. Paling sejauh ini, oke. Pak. Terima kasih banyak, Pak Andri. Ya, silakan. Next, ada Saya, lagi? Pak. Ya, silakan. Nah, Silakan terakhir Silvia. itu diskusi sama Bapak itu ada improvement di bagian pendekatannya kan dari NLP klasik jadi LLM. Nah, sekarang itu Mm-mm. saya bikin ini sih Pak, alur dari penelitian supaya ke gambar nanti ngerjainnya tuh Mm-mm. gimana. Nah, mungkin saya bisa Mm-mm. share screen dulu. Sebentar, Pak. Mm-mm. Nah, kurang lebih kalau alurnya tuh kayak gini sih, Pak. Jadi pertama tentu aja kan data collection dulu. Nah, datanya itu saya pakai 25 laporan perusahaan yang industri KT itu. Terus nanti di data
processing ini seperti biasa kayak ada data cleaning terus ekstraksi klaimnya itu dari semua perusahaan. Jadi setiap perusahaan nanti punya list klaimnya masing-masing. Lalu selanjutnya itu ada variable definition. Nah, kalau misalnya yang variable definitionnya ini dia lebih ke kayak nentuin aturan untuk si LLM-nya gitu, Pak. Jadi kalau misalnya kayak baca dari jurnal-jurnal yang udah ada itu, kalau misalnya kita langsung masukin kan kalau misalnya readability, itu kan salah satu variabel yang mau digunakan. Nah, itu kalau misalnya kita langsung masukin rumusnya, itu bisa jadi bias karena nanti kalau misalnya kita masukin lagi bisa jadi hasilnya beda gitu, Pak. Jadi untuk mengatasi hal tersebut itu lebih baik pakai aturan yang didasarkan oleh kriteria-kriteria dari yang si flash tadi. Jadi kayak misalnya dikasih nanti angkanya 1 sampai 10, kemudian eh, nanti LLM yang langsung nentuin kalau klaim itu tuh masuk ke angka berapa. Dan begitu juga dengan variabel yang berbeda gitu. Lalu kalau untuk annotation ini lebih ke ini sih Pak, setelah dari dapat rubriknya tadi, dan ini tuh di-apply ke seluruh klaimnya. Jadi nanti klaimnya punya nilai-nilai variabelnya, lalu bikin ground truth creation ini ngambil 20-30% klaim untuk dilabelin secara manual. Nah, setelah itu dari label manual ini baru dibikin regresinya Pak. Jadi dapat kayak Y sama dengan X dan ditambah variabel-variabel lainnya. Lalu ini yang akan dijadiin prediksi dan nanti itu akan di-apply ke seluruh klaim yang yang sisanya yang belum dilabelin secara manual tadi. Nah, setelah itu baru untuk dapetin nilai greenwashing-nya per perusahaan itu, nanti kan setiap perusahaan udah dapet label. Nah, dari label itu bakal dicari rata-ratanya sih Pak, buat dapet mereka tuh masuk ke angka berapa greenwashing-nya. Lalu setelah itu ada di scoringnya. Nah, ini tuh kayak bikin ambang batas gitu buat kelas-kelasnya. Lalu terakhir validation dan discussion ini lebih ke comparison dan model evaluation-nya, Pak. Oke, saya nggak akan komen dengan langkah ya, walaupun saya sebenarnya banyak pertanyaan. Tapi kamu sudah Iya. melakukan belum? Sejauh ini belum sih, Pak. Masih kalau Ya udah misalnya kamu lakukan aja karena kalau kalau dari teori doang nggak akan dapat feel-nya. oke. Pertama Oke, Pak. pertanyaan saya adalah kenapa logistic regression? Karena itu kan nanti kalau di eh, ground truth creation-nya ini ada dua gitu kan, Pak. Ada yang greenwashing sama yang legit. Non greenwashing. Ya, yang legit tuh yang Nah asli sama yang itu greenwashing. kan berarti klasifikasi kan? Mm-mm. Kenapa klasifikasinya logistic regression? Gitu loh Ini pertanyaan. kan untuk bikin rumusnya itu, Pak. Jadi kayak nentuin Y-nya sama dengan berapa-berapa kayak gitu. Ya Jadi tapi kan pakainya kalau regresi. kalau iya ya maksudnya, nah setelah ketemu regresinya misalkan dia nanti masuk iya atau tidak, terus prediksi prediksi pakai apa itu? Jadi prediction-nya ini Pak, kalau misalnya udah dapat rumusnya, jadi kan nanti rumus tadi tuh di-apply ke klaim yang lain. Jadi klaim yang lain tuh nanti cuman punya angka-angka variabel, jadi mereka nggak punya label. Mm-mm. Nah, itu Nah, yang saya dipredik oke. label itu. Oke, saya pertanyaan saya gini lagi. Ini kamu nanya ya, apa ada nggak alternatif dengan kamu input ground truth creation dengan outputnya prediction, ada nggak apa kompetitif metodologi selain logistic regression? Kalau misalnya untuk logistik regression sebenarnya ada beberapa lagi sih Pak, tapi sama-sama regresi. Cuman itu. Ya, bisa nggak nggak regresi? Nggak, maksud saya kamu harus bertanya. Ya, kamu bertanya itu nggak bisa hanya bertanya. Kamu harus berikan suatu cerita. Kamu harus berikan suatu data. Kamu harus mencoba. Ya, dengan mencoba itu kamu baru tahu nanti. Kalau saya pakai logistic regression kayak gimana? Kalau pakai yang non logistic regression kayak gimana? Atau nggak nggak regression tapi classification bisa nggak gitu? Kayak gitu mas saya. Kan kalau logistic regression kan keluarannya itu ya atau tidak, ya kan? Iya Pak. Ya. Kalau klasifikasi keluarannya ya dan tidak atau gimana? Kalau misalnya klasifikasi, saya belum tahu sih Pak. Cuman kalau tujuan awal dari pembuatannya itu kan ke formulasi kan Pak. Biasanya formulasi itu regresi bukan? Formulasi itu kalau scoring, kamu 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 kan kan tujuannya itu dan pertanyaan itu agak membingungkan di sini kan di depannya itu kamu mengklasifikasikan dulu baru men-scoring. Kalau mau
Kalau mau scoring dari depan, kalau mau formulasi depan ya udah, nggak usah pakai klasifikasi, skor aja. Yang papernya inovatif itu kan satu scoring, satu klasifikasi. Klasifikasi itu ya dan tidak, scoring itu skornya berapa kan gitu. Hmm. Ya jadi many hole in here. Makanya saya bilang ya kalau belum dilakukan ya lakukan dulu. Kamu jadi ada sense-nya bagaimana yang kamu ceritakan tadi make sense nggak di sini gitu Oh, baik, Pak. ya. Jadi saya nggak pernah meminta untuk eh, for scoring dan klasifikasi dalam satu line kayak gini. It's impossible Oh, logikanya. Tapi kamu silakan bertanya. Kalau kamu udah tanya AI dan belum dapatkan jawaban, berarti pertanyaannya belum pas. Bisa nggak itu logistik dan logistik itu artinya sorry bukan logistik. Bisa nggak scoring dan klasifikasi at the same apa namanya uh, line. Paling seperti ini. Saya membuat scoring dulu. Nah, kemudian kasih threshold. Kalau di atas 50 ya, di bawah 50 tidak. Nah, itu kan nggak perlu lagi klasifikasi, simple aja itu gitu. Kamu mau yang mana? Ngerti mas saya? oh iya Pak. Soalnya awalnya saya pikir kalau misalnya formulasi itu emang awalnya kita harus dapat kayak regresi yang Y sama dengan berapa itu, baru nanti dimasukin hasilnya itu dimasukin ke skornya kayak gitu. Iya, skor. Terus kamu ada threshold tadi itu kan kategorisasi kan klasifikasi sebenarnya. Mm-mm. Nah, itu kan berarti yang scoring kategorisasi kan very simple gitu. Dalam pekerjaan itu sangat gampang, tinggal kasih nilai dia besar atau kecil gitu kan. Ya. Nah, sekarang kamu udah baca paper inovatif credit risk itu belum sih? Sudah Pak sebagian. Nah, kalau kamu menulis kayak gini, kamu belum belum paham paper itu. Paper itu ada dua question, ya. Hmm. Paper kamu punya berapa question riset kamu, kan kayak gitu, ya. Baik Pak. Apakah kamu mau scoring? Apakah kamu mau mendeteksi ini greenwashing apa enggak? Apa kamu mau dua-duanya? Kalau mau dua-duanya ya ada dua cabang ceritanya gitu. Baik, baik. Soalnya saya kira itu kayak langsung harus dijadiin satu gitu loh, Pak. Jadi dari formulasi itu kita ngedeteksi itu tuh greenwashing atau tidak, seperti itu. Nah, sekarang kamu bayangin, kamu punya regresi, nilainya 80. Habis itu 80 itu greenwashing apa enggak? Kan kamu bikin threshold yang nomor dua dari bawah itu, kan gitu kan? Iya, Pak. Ini paper satunya kayak gitu enggak? Paham nggak, Silvi? Oh iya, Pak. Nanti Ya, mungkin saya explore lagi sih, Pak, paper yang itu. iya, ya jangan jangan kelamaan ya, karena kita muter-muter di sini, kita kita berdebat aja soal LLM lama banget. Kamu nggak mau pakai LLM, sekarang waktu kamu terbuang, Iya, ya Pak. sampai Soalnya waktu baca eh, apa artikel yang lama itu biasanya mereka pakai NLP yang klasik. Cuman ya, ya sekarang ya, saya kita tahun berapa sekarang? soalnya mereka papernya baru, Pak. 2000 berapa ya? Iya, mereka papernya baru lolos, ya mereka beruntung. Kamu belum tentu Iya. beruntung. Kamu kayak memberikan probabilitas kecil bahwa kamu probabilitasnya kecil untuk diterima. Kamu set dari awal karena kamu pakai metode yang lama. That's it, Baik, Pak. ya. Jadi tolong lebih ini ya, lebih kritis gitu ya, Silvi. Oke, Baik, Pak. Terima kasih, oke, Bapak. ya next, Oke, silakan, baik Pak, saya Haji izin menyampaikan. ya silakan. Mungkin sambil share screen juga. Mm-mm. Baiklah. Oke, sebelumnya mungkin karena saya dengan Raffi juga mirip ya risetnya, di mana pada kami selalu Bapak bilang kalau kami itu belum ada bentuknya gitu risetnya. Nah, malam ini saya mau coba berusaha untuk Mm-mm. membentuk apa biar ada bentuknya risetnya. Nah, di sini kan Mm-mm. kemarin Raffi sempat menyampaikan kepada Bapak untuk sebentar. Ya untuk ininya papernya salah satunya ini yang membentuk istilahnya layer gitu dari Mm-mm. AI framework. Nah, mungkin di sini rencana Mm-mm. saya untuk membuat seperti ini juga, Pak. Nah, di sini saya menemukan salah satu paper dengan judul Determinants, intinya literatur review pada Organizational Change Mm-mm. Management, dan di sini
mengumpulkan 37 organizational change Hmm. management model, dan mereka membaginya menjadi menjadi dua, yaitu ada model yang fokus pada proses dan model yang fokus pada deskriptif. Dan saya berusaha mensintesanya dalam Excel Pak seperti ini, di mana ini sebelumnya kan saya sudah sampaikan untuk dari segi proses itu kebagi empat: assessment, planning, implementation, dan monitor. Sementara untuk deskriptif di sini saya baru menemukan gunakan AI juga. Sini ada 19 model, dan saya menemukan 10 istilahnya Hmm. fokus area. Nah, di sini saya berusaha coba untuk menjadikan layer seperti yang papers diberikan. Nah, di sini Hmm. intinya saya ada tiga pilihan Pak untuk descriptive model. Yang pertama, jika saya menggunakan semuanya gitu, membahas keseluruhannya 10 area, atau yang kedua, saya membahas area yang lebih dari 10 gitu, model yang mensupportnya. Di sini ada total count-nya, dan kalau misalnya begitu sisa 4 model, atau saya coba yang ketiga nanti coba mengeneralisir lagi gitu Pak, agar lebih dikit Hmm. areanya. Jadi mungkin itu aja Pak untuk yang saya sampaikan. Ya, oke, ini bagus ya. Jadi kamu udah ada referensi, ya itu saya appreciate ya dengan Rapli. Terus yang kedua adalah kan ini generative AI untuk change management, betul ya? Jadi eh, kamu pilih yang paling cepat untuk proceeding dulu, ya. Jadi kamu option satu kan semua fokus area, option dua yang lebih kecil lagi, gitu kan ya. Yang berarti yang apa namanya, yang lebih kecil itu artinya apa? Yang pemakainya lebih banyak, gitu ya. Iya betul Pak. Ya, Ad- ya sudah pakai yang lebih kecil. Tapi questionnya adalah gimana kita memasukkan ke dalam proceeding yang bercerita tentang generative AI tanpa terlalu strategis atau terlalu manajemen. Ya walaupun itu metode awalnya kayak gini, gini kamu masukin. Jadi kamu bisa mulai dari apa sehingga apakah dimulai kamu melakukan literatur review, kamu bisa melakukan literatur review, kamu bisa melakukan interview, kamu bisa melakukan fenomena. Fenomena itu artinya real case study yang memang benar-benar membutuhkan generative AI. Jadi mungkin di situ ada empat itu empat model atau empat apa? ini 4 layer Oh, Pak. layer. Ya. Lah, layernya eh, layer itu paling bawah apa sih? Eh, Mungkin secara singkat, kalau misalnya dari atas tuh yang lebih apa mencakupnya Oh, tuh dari awal strategik ya. strategi, Oke. kemudian struktur. Ya, yang ya jadi gini, kalau kalau kita technical, kita jangan strategi ya. Kalau kita mau bicara mengenai proceeding, kita proses. Oke. Jadi mungkin judulnya nggak perlu change management, not exactly change management, tapi apa proses apa di dalam change management ya. Oh, oke Pak. Misalkan proses atau apa tuh di situ namanya. Kalau di sini, kalau proses terpisah lagi, ada model yang fokus pada deskriptif atau apa, istilahnya apa faktor apa aja yang mempengaruhi change management. Ada juga yang fokus pada proses change management itu sendiri Pak. Kalau di Enggak, situ ini, sekarang layer itu empat itu oh, layer itu apa aja sih? di sini layernya dari atas ke bawah itu, kalau misalnya ikutin referensi yang Enggak, dari itu kamu aja. sebentar Pak. Nah, kalau di sini kan misalnya dari laws dan standar dan seterusnya, makin bawah itu makin mengerucut. Sama seperti itu Pak. Ini kan dari atas strategi mencakupnya luas, kemudian mulai ke struktur hingga akhirnya pada proses itu Ya, paling mengerucut. ya. Sekarang saya nggak akan menunjukkan kan kamu yang bekerja di sini. Menurut kamu mana yang layak untuk proceeding? Eh, ini milih atau keseluruhannya Pak? Loh, lah kalau keseluruhan malah cukup proceeding. Oke baik Kamu Pak. udah punya waktu. Oke baik. Why do I need to remind you gitu loh. Itu Iya iya. you know the drill kita, you know the apa namanya persyaratannya. Mana yang Oke kamu masukkan ke proceeding? baik Pak. Yang prosesnya Pak yang paling ini terkerucut kalau di sini. Cuman satu aja atau cukup satu aja atau Contohnya di sini ah, ada areanya komunikasi dan kapabilitas. ya ya. Eh, jadi kalau kamu ngomongin proses berarti spesifik proses. Jadi harus ada seimbang ya. Kalau kamu ngomongin organisasi beberapa layer juga nggak masalah. Seperti yang saya bilang tadi, tiga, eh, tiga, tiga metodologi gitu. Apa itu?
sudah bisa mendefine, atau kamu nanya saya sementara saya juga nggak mendalami gitu. Gimana menurut kamu? Oke, baik. Nah, Tadi, saya sih hmm, oke. Ini untuk jurnal saya no problem oke, ya. Tapi saya khawatir ini untuk proceeding karena eh, not enough technical gitu. Jadi apa yang kamu tunjukkan untuk proceeding nanti? oke, baik. Tadi bisa ini ya berarti Pak, apa interview dan case study-nya bisa difokus ke situ. Iya. Oke. Ya Pak, mungkin nanti saya coba dalamin lagi, tapi rencananya kan nanti outputnya model ya untuk ininya, apa model Mm, terbarunya gitu dari yang mm. sebelumnya. Oke, baik Pak. Oke, 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 terima kasih baik Pak. oke. Ya, silakan. Nanti next 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 ini kamu sudah mulai ada gambaran tentang apa yang akan kamu tulis di proceeding ya. Baik Nanti Pak. saya nilai apakah ini kurang atau pas gitu ya. Oke, siap Pak. Terima kasih. Oke, next siapa lagi? Saya, Pak. Bentar. Ya, Aureli. Jadi terakhir itu Bapak menyuruh saya mencari aktor ya Pak ya. Jadi ini saya coba breakdown dari definition slang beauty-nya itu sendiri. Dan sebetulnya ini kalau coba singkat saja. Jadi asesor intinya tuh sebenarnya si BPOM sama BPJ PH ini. Karena tahun 2026 itu semua kosmetik itu tuh harus bersertifikat halal kayak gitu. Nah yang saya mau tanyakan juga, ini tuh kan di Clean Beauty ini tuh kan lumayan banyak apa namanya lembaga-lembaga certification-nya. Misalnya kayak oke kita ambil satu di sini untuk organik natural nih ada 4 lembaga, terus kalau di Curti Free ada 3 lembaga kayak Garnier dia pakai Lip Bani dan lain sebagainya. Jadi saya bingung di blockchain-nya sih. Jadi kayak nanti tuh kan kalau misalnya BPM sama BPJPH itu kan satu lembaga ya. Sedangkan kalau yang Clean Certification Authorities itu ada banyak nih. Dan tapi wajib milih minimal milih satu kalau emang mau klaim clean beauty gitu. Nah jadi kan kalau yang berdasarkan diskusi kemarin kan emang masalahnya di greenwashing ya. Yang kayak dia bilang clean nggak pakai preservatif, nggak tes ke animal, tapi sebenarnya pakai gitu. Jadi kayak nggak ada trace transparansinya. Terus juga ya based on label aja, tapi padahal itu menurut beberapa jurnal dan literatur yang kemarin saya udah sampaikan itu masih greenwashing atau sebenarnya nggak valid kayak gitu. Jadi kalau dari Bapak, apakah ada saran Pak kayak kalau kayak gini apakah blockchain konsorsium atau gimana? On-chain-nya tetap on-chain kan? Nah, apa hubungannya blockchain dengan proses? Blockchain-nya untuk nge-trace-nya sih Pak. Jadi kan kalau yang ini kan masih verifikasinya manual ya semuanya. Jadi Kalau yang decentralized kan? kamu membuat bisnis proses menggunakan blockchain kan gitu kan Iya, intinya. blockchain-based model. Nah, eh, apakah berpengaruh luarannya itu apapun nama lembaganya Mm-mm. dengan prosesnya? Em, Sebenarnya ntar ujungnya sama-sama dapat certificate of analisisnya sih Pak. Makanya itu saya nggak nemu, Nah, saya nah, bingung aja pertanyaan Pak. saya ke kamu dan yang lain-lain tuh, kalau blockchain fokus ke proses, ya Hmm. fokus saja. Tapi apa fitur yang akan di keep oleh blockchain sehingga dibutuhkan oleh sertifikasi itu kan apa? Pertanyaan saya itu. Kalau kamu bisa jawab itu bentuknya kayak gimana pun, ya sudah selesai gitu kan. Apa yang Mm-mm. dibutuhkan oleh sertifikat Mm-mm. atau sertifikasi atau apapun juga, sehingga blockchain bisa menyediakan, kan Oke. gitu. Mm. Jadi kalau kamu pakai blockchain yang model A, B, C, D, E, F, G, asal bisa provide yang dibutuhkan oleh sertifikat, oke, udah finish kan problemnya. Mm-mm. Berarti Ngerti? lebih kelihat needs-nya dulu ya dari masing-masing sertifikat ya. Ya, ya itu, ya, ya. Pertama, yang question tadi adalah kamu cerita greenwashing, Mm-mm. selalu bercerita fenomena. Semua juga teman-teman wajar sih, yang S1 ngobrolnya adalah fenomenanya begini. Tapi fenomena itu bisa nggak sih ditarik? Intinya apa sih? Fitur apa yang kita butuhkan? Sehingga solusi saya bisa menyelesaikan problem itu. Gitu kan? Kalau kita muter-muter di fenomena terus, ya nggak selesai-selesai. Kayak menceritakan semua fakta, fenomena, pusing kepala karena too much information, too much fakta gitu ya. Tapi kalau kita telusuri, oh ternyata semua fakta
turunannya cuma 3 fitur, 2 fitur. Nah, bagaimana kita bisa mengekstrak kebutuhan-kebutuhan dari fakta-fakta itu, dari fenomena-fenomena yang kamu bilang tadi. Oke, paham ya, Aureli? Oke, berarti nextnya itu lebih harus validate kebutuhannya ya, Pak? Nggak usah validate sudah. Kalau kamu nanya ke mereka, mereka akan cerita fiturnya atau mereka akan cerita fakta. Coba kamu bayangin. Cerita fakta sih prosesnya. Nah, kamu pusing lagi kan? Yang menurunkan menjadi suatu fitur yang akan kamu selesaikan, sifat yang menjadi masalah saat ini, itu adalah kamu. Bukan kamu nyari data lagi. Ini berlaku buat semua ya, yang lain juga ya. Coba dari semua fenomena, apa? Blockchain kan itu aja. Butuh transparansi, butuh traceability, butuh privasi, butuh security, butuh anonymity. Kan segitu-gitu aja dari semua cerita yang ada itu. Betul nggak sih, Aureli? Benar. Nah, itu sudah selesai kan? Oke, berarti jatuhnya ya udah yang penting ada si certificate needs-nya itu aja walaupun lembaganya tadi banyak gitu ya, Pak. Jadi sebenarnya satu pun Ya, cukup gitu ya. iya Kalau cukup ditaruh di cukup aja. blockchain. Ya kalaupun sertifikat A butuh ini, sertifikat B, setiap sertifikat kan ada kebutuhan masing-masing ya. Hmm. Kamu turunkan butuhnya total berapa berapa fitur yang dibutuhkan, berapa sifat yang dibutuhkan dipenuhi oleh sertifikat itu. Sertifikat itu total cuma butuh 3, terus kamu buat blockchain. Blockchainnya memenuhi 3 kebutuhan itu nggak memenuhi, ya sudah tiga sertifikat sertifikat ada 10, semuanya cuma 3 fungsi yang dibutuhkan, ya kamu selesai mau masukin sertifikat A, B, C, D nggak masalah kan? Oke, oke. Is that Oke. simple? Is it simple? Iya, lumayan sih, Pak. Nanti saya langsung nulis aja deh biar nanti saya tag email Bapak. Kayaknya udah cukup deh Iya, pendataannya. Paling terakhir Pak, saya mau nanya. Kalau misalnya punyanya Kanal Farafif itu kan dia kan interview ya, Pak ya. Nah, menurut Bapak ini perlu interview juga nggak? Walaupun harus. buat Interview itu prosedur atau buat interview gimana? itu interview itu akan memberikan kamu fakta yang Mm-mm. mungkin kamu sudah punya. Di Ya proceeding kan gitu. ya maksud saya dari awal juga perlu karena metodologi minimal itu adalah literatur review, interview, dan fenomena. Ya, Hmm. fenomena itu dari data, fenomena itu dari problem, interview itu dari sudut pandang pasar, interview itu dari sudut pandang bisnis, literatur review itu adalah dari referensi-referensi bagaimana solusi untuk problem yang serupa, nggak perlu di domain yang sama, ya. Kalau kalau kosmetik bisa nggak sih problem di makanan kita pakai kosmetik harusnya sama saja, cuman beda bahan kan, cuman beda kegunaan, tapi proses penjaminan it's all the same gitu kan. I see. Kalaupun ada variasi sedikit-sedikit, I believe it is minor. Ya, kamu bisa address itu di bagian terakhir nanti. Tapi gambaran besar solusinya, gambaran besar modelnya atau apapun juga itu akan sudah selesai. Oke, Pak. Nah, untuk nge-standardize orang yang diinterviewnya itu berarti dari kita aja ya, Pak. Bapak ada saran nggak para CEO gitu? Atau kayak yang di production cukup? Ya terserah kamu. Oh, berarti standardize-nya Gua, dari aku ya, personanya. iya, asal Heeh. kamu bisa mempertanggungjawabkan bahwa problem itu sudah terwakili oleh yang kamu wawancara atau apapun lah ya, apa solusi kamu misalkan kamu udah buat modelnya kamu tunjukin ke siapa ke perusahaan, Hmm. siapa yang siapa yang berhak itu gitu Oke, untuk berarti mengakses itu. kalau buat presentasinya sampai model tuh boleh ya, Pak ya? Apa nggak terlalu Enggak, share sampai sampai ini sampai apa? sampai Kegiatan aja. smart contract. Oh, Sampai smart contractnya, coba kamu cek aja papernya teman-teman kakak kelas yang itu, ya itu nggak usah ditanyain lah. Semua kan harusnya kamu udah baca ya. Jadi semuanya itu adalah smart contract ya, karena kan ini kita menuju ke technical. jadi Betul nggak ya? apa kalau misalnya aku present ke company-nya juga untuk in context aja aku lagi riset ini gitu. Atau Eh, terlalu confidential. bukan, wawancara kan nggak harus present.
Iya, cuman kemarin tuh apa ya kan kenalanku bilang sih kayak oh kayaknya kamu perlu present deh. Bahkan ada yang nyaranin eh, kita harus ngasih sesuatu ke mereka gitu sih. Ini saya Ya nggak ada cari pengalaman yang sih Pak, makanya saya nanya interview kayak mana. cari aja yang lain. Interview kan nggak perlu formal ke perusahaan, kamu bisa kenalan lewat online segala macam. Ya, itulah apa namanya seninya ya. Tapi artinya begini, saya nggak mau kamu sudah kayak Lulu kemarin ya. Tiba-tiba kamu wawancara tanpa persiapan. Yang kedua, kamu belum selesai, tapi kamu sudah tunjukkan. Jadi percuma, nanti akan ada konflik. Oh, nggak ini ya maksud saya. Ya sudahlah. Jadi kita nggak mau cari konflik kan, kita mau cari verifikasi, kita mau gali problemnya. Nah, bagaimana Pak kalau saya udah problem verifikasinya udah saya yakin ini ya sudah terserah kamu, tapi kamu nggak boleh nulis bahwa kamu tidak mendapatkan data itu, gitu loh maksud saya. Oke. Itu tanggung jawab sebagai peneliti di situ. Nggak harus begini bukan gitu. Kita akademisi itu bebas tapi tanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan, nggak cheating gitu ya. Oke, oke. Oke, nanti coba Ya, saya teruskan. Baik, ya Pak. silakan. Terima kasih. Ya, ya. Yang lain semoga jawab ya apa memahami ya diskusi saya dengan Aureli tadi itu penting karena mungkin beberapa masih punya pertanyaan yang sama ya. Harus gimana wawancara ya kayak gitu. Ya, yang lain silakan next. Selanjutnya mungkin saya Pak, Ya, boleh. silakan Aditya. Seperti yang Bapak kemarin kita bahas waktu bimbingan offline, saya sangat amat terlambat dan terhambat. Jadi Hmm, masih di bagian topik, kemarin juga saya sudah usulkan dan saya dalami data-datanya dan juga jurnal. hmm. Untuk jurnal yang serupa atau 100% sama itu saya cari-cari belum ketemu yang persis 100% sama. Karena Jadi topik yang bagus saya ajukan, bagus apa jelek kalau nggak ketemu 100% sama? ada bagusnya ada jeleknya Pak. Apa bagusnya? Bagusnya itu berarti saya bisa memberikan kontribusi gap research-nya Ya, seperti itu. Tapi kalau jeleknya ya, mungkin saya kesulitan mencari acuan jurnalnya. ya. Ya berarti kalau nggak ada acuan jurnalnya, kamu menginfer dari jurnal yang sejenis, nggak Ya, di saya bidang yang sudah sama. menemukan beberapa yang sama namun berbeda Pak. Kalau yang sama itu terkait material dari pesawat itu sendiri. Kalau Hmm, saya ini terkait trace dari material supply-nya hmm, SAF, Sustainability Aviation Fuel. Jadi di Pertamina juga sudah hmm. dimulai banyak yang memberikan kayak kotak gitu untuk pengumpulan dari used cooking oil ini. Nah, rencananya topik saya ini terkait dari penggunaan blockchain ini sendiri untuk Hmm. traceability dari material supply chain si SAF ini, Pak. Yaitu salah satu study case-nya used cooking oil. Seperti itu. Ya, Dan menurut oke. Bapak, apakah itu layak untuk proceeding dan jurnal? Ya layak aja. Coba harus general ya. Kalau study case itu kan study case ya, nggak berlaku umum. Jadi kalau nggak berlaku umum itu reproducibility-nya rendah. Apa Nah, yang disebut reproducibility? Ya, gimana? itu juga yang menjadi concern saya. Saya juga mencari data global. Untuk global sendiri, Eropa ada, cuma tidak sebanyak di Asia. Asia sendiri ada, tetapi justru karena tidak ada datanya kan tradisional ya Pak. Mereka Hmm. ekspor import aja seperti itu. Sementara untuk data pastinya itu belum ketemu. Apakah benar setahun mengeluarkannya segini atau masih banyak yang terbuang ke environment atau dibuang ke jadi limbah yang ada di bersama limbah household Hmm. lainnya gitu atau rumah tangga lainnya. Nah, itu juga yang menjadi alasan kenapa saya mengconcern topik ini gitu, Pak. Karena datanya juga maksudnya datanya tidak pasti dan dengan blockchain ini datanya menjadi pasti, transparan Enggak, dan bisa dipercaya. saya bukan concern di sana. Yang namanya reproducibility itu artinya bagaimana model yang kamu buat itu orang lain juga bisa niru. Itu namanya reproducibility. Dalam konteks culture mereka, ya. Kalau di Indonesia bisa nggak itu diimplementasikan ke Eropa atau ke Afrika, gitu. Nah, kalau kamu Sudah bisa ada, Pak, membuat, untuk ininya, Hah? Sudah ada? Apanya jurnal sudah ada? sudah namanya HFO, beda nama aja. Tapi Bukan, untuk bukan itu. Model yang kamu akan buat nanti.
ya. Ngerti nggak maksudnya? Model yang akan kamu buat nanti itu bisa nggak direproduce, ditiru orang lain, bisa nggak? Kan kamu belum buat modelnya, gitu Hmm. maksudnya. Kalau kamu bisa membuat eh, apa penelitian menjadi direproduce oleh orang lain, maka itu layak diteliti. Kalau kamu case study, kamu menyelesaikan case study sendiri dalam suatu lingkungan tertentu yang nggak layak, karena ngapain untuk kasus Indonesia aja dibawa ke jurnal internasional? Itu maksud saya. Hmm. Paham nggak? Jadi pada dasarnya saya membuat apakah blockchain ini layak diimplementasi juga di Bukan luar negeri. apakah. Kamu kalau membuat model harus reproduce, bisa direproduce. Kalau nggak bisa direproduce, ya nggak layak. Bukan apakah, tapi harus bisa direproduce. Ya, understand nggak? Ah, oke, oke, oke. Jadi Nah, harus gitu. harus banget bisa dibuat Ya, penelitian di luar negeri juga. ya kalau nggak bisa, ya buat apa? Gitu kan. Nah, itu kira-kira saya mendapatkan data bisa direproduksi atau tidak, apakah hanya dari asumsi saya atau bagaimana ya, Pak? Ya harus nggak bisa, harus dari data-data yang ada, harus dari penelitian, dari konteks bisnis lokal, regulasi, many things. Ya kamu tanya, apa syaratnya membuat model blockchain bisa direproduce? Gitu. Oke, karena untuk jurnal-jurnal udah lumayan banyak di luar. Saya baca-baca kemarin Yang SAF ini disebut lumayan concern. yang disebut banyak itu apa sih? Banyak tentang Eh, SAF-nya atau banyak tentang blockchain di SAF? SAF-nya ada dan integration 4.0-nya udah ada jurnalnya tapi nggak banyak. Saya baru menemukan satu. Itu Katanya dari. banyak. Nah, banyak Yang itu banyak untuk topik secara general Pak, aviation-nya itu ya, dan ya SAF-nya. apa? SAF, Tapi topik SAF. Tapi itu blockchain SAF. bukan? Untuk yang blockchain saya baru ketemu dua sejauh ini. Dua Apa sampai tiga. bedanya? Apa bedanya punyamu yang kamu buat dengan yang sudah ada? Lebih kepada concern-nya Pak. Kalau di yang saya temukan itu yang pertama di raw material untuk aviation, jadi bukan berfokus kepada material SAF-nya gitu untuk Terus? blockchain. Yang kedua itu dia berfokus kepada integrasi secara general mulai dari generatif AI lalu blockchain. Jadi tapi belum ada framework khusus dan juga tracking khusus untuk eh, si SAF ini gitu Pak. Terus kamu apa? Blockchainnya untuk apa? Blockchain-nya untuk traceability dari material SAF ini Pak. Sementara di Padahal, yang itu padahal hanya sebenarnya, padahal sebenarnya blockchain untuk traceability itu yang paling mudah dibuat. Makanya saya bingung, kenapa blockchain untuk traceability malah nggak ada? Nah, question mark dari saya. Apakah kamu benar melihat? Ya, ya itu mungkin silakan mungkin saya share screen kalau mau bukti Pak. Tapi nggak memang usah, nggak bagus. perlu. Saya nggak perlu kamu meyakinkan saya. Kamu yakinkan diri kamu sendiri gitu. Nggak perlu kamu meyakinkan saya. Saya hanya bertanya gitu ya. Jadi anggap pertanyaan saya itu adalah bukan saya nggak percaya sama kalian. Anggap pertanyaan saya itu udah refleksi buat kalian gitu. Jadi kalau yang saya sampaikan itu adalah yang harus kamu pikirkan, yang harus kamu formulasikan. Kalau saya nggak percaya mau kamu ngapain kamu jadi bimbingan saya gitu. Oke ya, paham ya Adit ya? Oke? Mungkin ada satu pertanyaan terakhir Pak. Boleh Ya saya silakan. tanyakan di sini. Kalau saya melanjutkan untuk meriset topik ini, kira-kira apa yang perlu saya pertimbangkan selain apakah topik ini bisa di reproduce di luar negeri, Pak? Nah, justru saya nanya kamu, cari gimana caranya paper itu bisa direproduksi. Saya itu kan meminta ke kamu membuat. Caranya ya kamu cari. Kan banyak AI sekarang. Ada notebook LM, ada apa. Jadi jangan nanya ke saya. AI lebih pintar dari saya. Saya itu cuma punya garis besarnya aja gitu. Paham nggak, Adit ya? Oke, berarti saya tetap gimana ya Pak? Kayak saya masih agak ragu dengan topik ini juga karena kan kemarin tidak menemukan topik yang sesuai dan Lo enggak. Jadi atau jadi kalau kamu ragu, apalagi saya, kamu harus meyakinkan saya. Kalau kamu bilang belum ada bisa direproduce, caranya gimana, ya sudah lakukan gitu. Jangan sampai saya udah membuat ternyata sudah banyak Pak yang membuat. Wah, itu kan gawat itu. Kan saya nggak hmm, memeriksa satu-satu. Saya nggak meriksain papernya teman-teman semua yang sebelumnya itu. Ya,
Jadi kalau kamu ragu, selesaikan itu gitu. Tapi kalau saya bilang, makanya saya pertanyaan saya tadi pertama, ada berapa banyak riset? Terus kamu bilang blockchain traceability nggak ada. Saya kan kaget gitu ya. Itu padahal paling mudah. Are you sure? Kalau kamu sure nggak ada, ya sudah, kamu berarti yang pertama, which is very good. Dan kalau kamu mau melakukan itu, kamu harus melakukan cepat sebelum orang lain membuat duluan. Gitu, Aditya. Ngerti nggak maksud saya? Oke, untuk case study sendiri perlu berapa ya Pak kira-kira Pak? Nggak ada, terus harus tiga. Pernah nggak sih saya bilang harus lima, harus enam? Nggak ada gitu. Yang penting ceritanya make sense gitu kan. Gitu kan. Kamu pernah Baik lihat Pak, paper dengan case study nggak? Case study itu namanya fenomena. Ya, udah pernah lihat belum? saya membacanya kemarin kebanyakan dari literatur review Pak. Fenomena itu kan ada Lihat di ada. literatur. Fenomena itu kan ada di paper juga. Ya. Jadi Aditya harus sering baca. Sehingga kamu pas ngobrol dengan saya, you give me many information, not I ask you gitu ya. Jangan kamu nanya saya, mana saya juga topik kamu tentang minyak itu saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti itu. Tapi saya ngerti bagaimana menulis yang bagus gitu ya. Jadi kalau kamu sebutkan tadi ada literatur review, ada apa? Ada interview, ada fenomena. Fenomena itu one of them is case study ya. Berapapun terserah. Yang penting kalaupun fitur-fiturnya terpenuhi, satu case study mewakili satu fitur, habis itu apakah fitur itu bisa generalize? Ya, design like that. Itu pasti bagus. Paham? Oke, berarti cukup cukup paham sejauh ini Pak. Ya, silakan diteruskan. Ya, Baik, baik. Terima ya, kasih Pak. silakan. Next. Saya, Pak. Ya, silakan Nicoleta. Saya izin share screen ya, Pak. Mm-mm. Nah, Pak, sebelumnya kan ini Bapak apa tentang outputnya, salah. Tentang outputnya itu hasil atau hasil akhirnya bagaimana ya, Pak? Nah, Mm-mm. sebelumnya saya udah memformulasikan problem statementnya. Di sini saya Mm-mm. berpikirnya tuh Mm-mm. bisnis proses di di public service itu yang potensial untuk diintegrasikan blockchain apa? Terus benefit dan tantangannya yang dihadapi dalam mengimplementasikan blockchain itu di smart Mm-mm. governance itu apa? Dan eh, saya berpikir juga untuk membuat roadmap untuk outputnya. Kemudian ini untuk objektifnya juga saya eh, Jadi, me- jadi, jadi kamu langsung memulai dari apa yang bisa optimisasikan dengan blockchain, gitu kan? Betul nggak, betul Nicoleta? Pak. Mm-mm. Kenapa nggak dimulai dari Betul Pak. apa sih problem dari public service? Hmm, saya juga akan memasukkan apa yang gap yang di public service. Kemudian saya akan cari kelompokan literatur yang membahas public service menggunakan blockchain untuk public service begitu Pak. Ya, sebentar, sebentar. Kamu, kamu ngomong blockchain dulu. Kan pertanyaan pertama harusnya apa problem di public service Oh, oke, oke. yang potensially bisa diselesaikan oleh blockchain, gitu kan? Iya Pak. Ngerti? Itu ada nggak? Itu penting nggak menurut kamu? Penting Pak, tapi Itu saya harusnya pikir nomor 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 berapa itu harusnya? nomor Itu satu problem Pak. bukan? Iya kan? Iya Pak, Kamu kan problem Pak. langsung kamu kan langsung kayak identifikasi dan analisakan bisnis proses yang bisa dioptimasi menggunakan blockchain. Jadi apa apa ini namanya? Gambarannya itu adalah sudah pasti pakai blockchain gitu. Jadi bisnis sekarang pakai blockchain, bukan gitu problemnya. Kita harus pilih dari public service itu yang bisa diselesaikan oleh blockchain. Mana Oke. problem-problem apa apa problem atau proses apa
yang identifikasian proses-proses mana yang bisa diselesaikan oleh blockchain, gitu kan? Oke, oke, Pak. Oke, Uh, next gimana? untuk objektifnya begini, nanti akan Nggak, saya saya mikir gini, kamu paham nggak yang saya ceritakan tadi, runtutannya? paham, Pak. Ya, silakan, saya pengen kamu mikirnya kayak gitu. Jangan mikirnya hanya formalitas, tapi lebih ke dimaknai di hati gitu ya. Kenapa harus pakai blockchain gitu ya. Jadi it's not about tulisan mengefisiensikan bisnis proses itu kan terlalu itu di akhir itu ya. Root cause-nya yang harus dicari dulu gitu. Oke? Baik, Pak, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Mm-mm. Nah, untuk metode saya juga SLR. Mm-mm. Untuk keywordnya, saya akan menggunakan Mm-mm. BT for Smart Governance, Smart City, Ya, Public Service. Terus untuk outcome-nya, saya yang tadi saya bilang, saya mungkin kepikiran untuk roadmap, tapi eh, karena berhubung kalau kalau proceeding itu, roadmap kalau roadmap itu tahun segini gini, tahun segini jangan gitu. Mungkin framework aja yang lebih apa namanya, framework jika problemnya pakai ini, kalau ada masalah gini 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 kita pakai blockchain. Challenge-nya apa, regulasinya apa, kayak gitu aja itu framework namanya, ya. oh, oke, oke, Kalau Pak. roadmap itu cuman roadmap ya tahun gini pasang blockchain versi ini, tahun gitu, nah itu nggak oke lah. Nah, sekarang kamu kan sudah mulai nih, kamu kerjain aja langsung, nggak usah menuliskan nanti masalah pertanyaan salah atau gimana bisa kita lakukan belakangan. Kamu sudah melakukan ini belum? Literatur review ini segala sudah melakukan atau sedang atau gimana? Sedang melakukan, Pak. Berapa Jadi lama kamu akan selesai? 1 bulan. Oke. Jadi dari literatur review tadi, kamu kan sudah identifikasi. Dari pertanyaan saya kan yang kamu nextnya akan tampilkan itulah ini adalah proses-proses bisnis di government yang bisa diselesaikan. Inilah problem-problem di proses bisnis government saat ini yang bisa diselesaikan dengan blockchain. Oke, itu belum ada kan? Kamu sudah punya? Saya sudah cari gapnya, tapi eh, belum saya kaitkan ke blockchain. Nah, ya itu, ya kamu mapping itu ya. Nah, setelah di mapping itu baru kamu buatkan blockchain-nya mungkin dari misalkan ada problem 3 atau 4 gitu atau 10 problem kamu misalkan selesaikan 3 atau 4 gitu dengan menggunakan blockchain. Blockchain-nya nanti seperti apa gambarannya gitu. Ya, paham? Paham, Pak? Atau mungkin luaran kamu adalah 4 problem terbesar diselesaikan dengan model blockchain business process for government, smart government process based on blockchain gitu kan. Jadi bukan framework luarannya, luarannya adalah contoh-contoh bisnis proses menggunakan blockchain. Itu juga bisa ya. Tapi itu di state dari awal. Kalau kalau kamu framework mungkin nanti pas jadi jurnal. Tapi di depannya mungkin beberapa apa bisnis proses yang bisa diperbaiki dengan blockchain. Gitu. Baik, Pak. Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Nah, jadi next-nya saya nggak mau dengerin ini lagi. Next-nya sudah ke risetnya, ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Ini kan kata-kata aja, ya. Gitu ya, Nicoleta, paham? Paham, Pak. Oke, Terima sip. kasih banyak, Pak. Ya, silakan. Next, siapa lagi? Yang belum? Saya Pak Kenan. Ya, Kenan, silakan. Oke baik Pak. Sebelumnya kan saya Hmm. udah scrap data dan baru Hmm. dapat sekitar 1.000-an data tuh kan. Hmm. Terus kemudian udah bimbingan juga, kemudian terkait hal ini. Namun Hmm. dari datanya itu ada problem yaitu kan setelah scrap data tuh kan keluar CSV-nya ya Pak.
Nah, Oh di ya, ya saya ngerti. Jadi ya kamu ya nggak bisa bikin perjalanan data dari ya network gitu ya. Terus kamu ya mau ya ganti, kamu mau ya, ganti. betul Pak. Gantinya apa? Nah, saya lanjutin dulu ya Pak mungkin. Jadi yang di file CSV itu nggak ada apa Oh itu bisa nggak memeh. masalah itu, ya itu mah nggak penting menurut saya. Saya udah Oh, tahu itu. Makanya ini sama kejadiannya sama tadi, Jocelyn. sama bukan. Tadi saya ngomong sama siapa sih? Yang pertama-tama tadi, Anjawati, ya. Oh, ya Saya, Pak. saya tahu, makanya saya pengen kamu eh, temukan cara. Kalau nggak bisa menemukan cara, nyerah ya sudah ganti. Nah, pertanyaan saya sekarang mau gantinya apa? Ngerti Jadi nggak mas saya? ngerti Pak. Jadi sama Budian tuh kemarin saya diarahin buat pakai Apify dulu. Terus Apify juga sama aja, tapi dia malah lebih parah. Cuma dapat 10-an data. Terus katanya kalau misal memang masih Apify belum bisa, itu dia arahin pakai topik modeling. Terus saya sudah searching-searching kan Pak terkait topik modeling. Yang udah saya rencanain itu mau pakai bertopik buat analisis topik-topik di X terkait si demo ini. Terus ngelacak perubahannya dari H-7 sampai H-5, H+5 dari puncaknya. Terus Ya, ingin pakai ya, apa? Encodernya pakai MiniLM dan buat embedding kalimat bahasa Indonesianya gitu Pak. ya, Jadi jadi ya silakan. buat pendekatan itu saya bisa ngelihat gimana sih tema utama, misalnya ajakan mobilisasi, terus tuntutan kebijakan, respon aparat, sama kontrol narasi itu berubah tiap harinya gimana, gitu Pak. Ya, ya sebenarnya itu bukan sesuatu yang saya inginkan ya. Tapi ya kalau kamu nggak ada lagi ya oke. Cuman pertanyaan saya adalah eh, apakah riset seperti itu ada nilai jualnya nomor satu ya. Ya artinya bukan berarti nggak laku. Ya, Pak. Artinya eh, yang kamu ceritakan tadi metode. Saya mau melihat topik everyday like this like that. Terus kita mau apa? Do we need to describe chronology what happened gitu? Atau Hmm. secara akademik itu kita mau ngapain? Jadi kalau kalau originally kan kita mau mengukur eh, seberapa jauh ber apa ber- berjalan informasi, seberapa lebar, eh, terus kita bisa analisa orang-orang itu yang mana yang bisa menggait yang lebih banyak. Tujuannya sih bukan ke demonya, tujuannya dari demo, background cerita demo itu bisa bisa mengukur influential people based on the capability of each people to disseminate information. Nah, itu tujuannya. Nah, kalau sekarang kita ganti topik modeling kan kamu jadi fokus ke cerita topik model, cerita kejadian demonya. Padahal sebenarnya demo itu kalau film itu jadi backgroundnya. Hmm. Filmnya itu cerita cinta gitu misalkan. Saya pengen menceritakan cintanya, bukan cerita pertempurannya gitu. Tapi kalau kamu berubah ini kan ini jadi cerita pertempurannya gitu. Iya Pak. Ngerti gak? Iya Nah, Pak. that is kalau kita cerita jual cerita cintanya atau cerita romantisnya atau cerita apapun yang kita ambil dari background itu saya yakin nilai jualnya tinggi karena unik gitu ya. Nah, tapi kalau Hmm. kita menceritakan demonya atau perangnya, saya rasa metode itu sudah banyak sekali dan nanti akan apa namanya? Yang beda ya ini tentang yang satu tentang konflik Gaza ya, Gaza sama Israel kan itu konflik juga. Yang satu konflik tentang Presiden Prabowo dengan apa namanya? Dengan dulu Pilpres. Nah, sekarang kamu tentang demo bubarkan DPR kan gitu. Oke Pak. Understand? Mengerti Jadi Pak, mengerti. kamu ceritakan itu ke bukan saya nggak mau, tapi ceritanya itu jadi so Berubah. different ya, very different gitulah. Dan saya nggak ngerti apakah masih bisa dijual dengan layak gitu maksud saya. Oke Pak, mengerti. Soalnya ini bahasa juga agak struggle juga kan.
sempat Ya, baca-baca ya. juga tuh yang kenapa Ah, jadi si username itu kan jadi keluar string ID doang kan. Itu ah, karena ah. memang Oh, ada kebijakan user baru gitu, Pak. ID-nya user ID-nya usernya string ID gitu maksudnya. Iya, ada username kan si siapa yang nge-tweetnya. Nah, itu berubah jadi apa Atau string ID doang. begini, atau begini. Ya, ya ID kan tetap ID kan unik ya, nggak masalah Iya, username-nya siapa. Jadi atau begini, dari data yang kamu dapat, kamu kan pasti dapat network ya, iya ya. ngerti ya, network percakapan gitu kan ya. Terus kamu lakukan degree centrality, let's say. Kamu ketemu orang yang punya percakapan banyak ya. Dari degree centrality itu beberapa degree centrality itu kamu kan nggak usah menulis semua. Let's say ada 10 atau 5 degree centrality yang kamu bisa lihat seberapa jauh mereka mendeliver message manually gitu. Ngerti nggak menurut saya? Ngerti, Pak. Ya, coba Berarti coba kamu diskusi sama Bu Dian kayak gitu. eh, oke baik, Pak. Berarti masalah username itu nggak terlalu penting ya, Pak? Soalnya ngelihat cuma buat ngelihat siapa yang nge-reply doang masalah percakapannya. Iya kan kan unik. Yang penting kan unik. Biasa kan nggak sampai kan ketukar Kinan dengan Andri kan nggak sampai. Pasti Kinan Iya, punya Pak. unik, Andri punya unik. It's no problem gitu menurut saya. Ya. Berarti untuk proceedingnya lanjutin pakai SNA aja, Pak. Bisa, masih bisa. Nah, silakan didiskusikan dengan Budian ya, karena eh, pengennya cerita yang tadi yang saya ceritakan. Oke, oke baik, Pak. Nah, jadi caranya tadi ya udah nggak usah dicari semuanya networknya, ambil aja 5 atau 10 yang degree centrality-nya besar. Dengan asumsi degree centrality besar kan koneksinya paling besar, itu kan? Iya, Pak, betul, Pak. Ya, oke, silakan ya. Cukup, Pak. Oke, dari saya. Oke, silakan. Ya, makasih banyak, Pak. Yo, mari. Next, apa ada lagi rekan-rekan? Saya Pak Ya, Jocelyn. Jus. Ya, Jocelyn sama juga. Iya Pak, sama kayak Nggak, Kenan. nggak, tapi kalau Jocelyn mungkin lebih ini ya, karena topik tentang Web3 agak lebih sedikit. Jadi mungkin saya masih bisa ini ya, masih bisa terima kalau topik modeling. Tapi kalau Kinan tadi itu konflik apa bubarkan DPR itu eh, namanya apa ya? Insiden event sesaat gitu ya. Jadi kalau Jocelyn kan industri, ya Iya Pak. ya ya silakan kamu mau Iya. yang mana? Mungkin kalau yang kan tadi kan habis dengerin dari Pak Andri ke Kenan ya Pak untuk yang SNA Mm-mm. itu mungkin nanti saya coba ngobrol lagi dengan Budian dan untuk Mm-mm. yang topik modeling ini sesuai saran Budian kemarin kalau mencoba untuk topik modeling saya tuh habis baca tentang topik modeling yang menggunakan LLM ini Pak. Jadi nanti goals-nya itu bisa ngelihat tren Hmm. dominan di 3 sektor yang udah saya ambil datanya itu dan mengidentifikasikan topik bridging-nya gitu Pak antar sektor Iya, gitu. iya. Jadi kan sebenarnya ada papernya ini, papernya Falah yang industri Web3 juga, tapi dia multi class classification. Nggak tahu datanya banyak juga. Bisa nggak pakai data itu untuk topik modeling? Jadi kamu punya cerita punya Falah ditambah dengan cerita punya kamu gitu. Oh, Kan kalau Kak gitu. Fala itu lebih ke emosional ya Pak? Salah satunya karena dia multi class classification. Bukan lebih ke emosional, dia banyak. Salah satunya emosional. Jadi Oh, kalau kamu menggabungkan itu kan bisa jadi besar gitu. Maksudnya udah ada riset terus kamu gabungin dengan punya kamu gitu. oh iya Pak. Oke. Mungkin nanti saya baca-baca lagi sekalian nanya ke Budian lebih baiknya gimana ya Pak ya? Ya, silakan ya. Ah, ya, baik. Terima kasih Oke, Pak. mari. Ya, next ada lagi rekan-rekan? Selamat malam, Bapak. Ya, silakan. Atifah. Oke, sebelumnya maaf banget Pak kalau progres saya mungkin tidak Mm-mm. secepat teman-teman. Kalau saya masih Mm-mm. masih untuk discuss topik. Saya waktu itu sempat Mm-mm. untuk mengechat Bapak, kemudian kita bertemu. Saya juga udah melakukan diskusi sedikit sama Bu Ratna. Dan Mm-mm. kalau dari Bapak sendiri feedbacknya adalah Bapak masih belum paham terkait topik yang saya mau riset.
Mm-mm. Kemudian saya mencoba diskusi sama Bu Ratna dan Bu Ratna decide untuk ambil satu topik. Sekarang di sini saya Mm-mm. izin jelasin ya Pak untuk topiknya. Mm-mm. Jadi untuk Sorry, topik ya, kamu dicari Bu Ratna atau kamu nyari sendiri? eh, decide Pak. Jadi topik saya cari, saya kasih dua topik ke Bu Ratna. Hmm, Terus Bu Ratna bilang, Alternatif, gimana Pak? alternatif topik ke Bu Ratna. Iya betul. Selanjutnya Bu Ratna milih satu dan Bu Ratna bilang kayaknya yang topik pertama aja karena topik tersebut itu fokus di HR-nya karena kebetulan saya kan juga human capital penjurusannya. Jadi Yang topik relate kedua tentang apa? topik kedua framework ada namanya Lapom dari Thailand gitu Pak. Bu Ratna Apa bilang itu? itu nggak kebayang sama dia gitu. Lah, iya, ya maksudnya kamu itu Oh, apa? oh, Saya oke. saya nggak nanya Bu Ratna, saya nanya kamu. Untuk topik yang kedua itu ada dari Risa Thailand itu dia bikin framework untuk menganalisis tingkat depresi orang-orang dari X atau dari Twitter. Itu Bagus nama kan itu? iya, itu dari Thailand. Kemudian mau saya bawa ke Indonesia tadinya Hmm. untuk Ya bagus topik itu. yang kedua itu. Hmm. Tapi kalau dari segi Bu Ratna kemarin saya explain, katanya yang pertama aja, yang pertama itu tentang mental health, yaitu pemetaan faktor resiko dan protektifnya, kayak gitu Pak. Oh, saya malah nggak ngerti yang pertama. Gimana Oh, caranya itu? oke, kalau yang pertama mungkin saya jelasin dulu. Jadi topik saya ambil dari dua gap jurnal dan Enggak, cara eh, metodenya apa? Metodenya gimana? metode untuk yang pertama itu teks analitik dengan model BERT. Jadi data Klasifikasi. kumpulan ya kumpulan data-data dari jurnal-jurnal kemudian saya gabungkan jadi jatuhnya literatur sih Pak. Oh, tar dulu. Ini BERT itu kan klasifikasi. Ya, Jadi informasi resikonya ini literatur review jadinya. Jadi kalau literatur review itu tidak membuat pengetahuan baru ya. Ya, iya jadi jadi literatur jadi kalau literatur review mengambil dari jurnal-jurnal lain kemudian pakai iya, BERT diklasifikasiin ini masuknya ke kategori yang seperti apa terus em, iya. sa- eh, Ya iya kurang oke itu mah. oh gitu Pak. Enggak, itu kontribusinya jelek, bukan jelek ya, sedikit lah untuk jurnal itu. Ya banyak jurnal kayak gitu. Jadi Mm-mm. kamu kamu lihat nggak papernya saya dengan Bu Nidia dengan Bu Sri tentang bagaimana kita mapping personality ya dengan dari teks. Nah, yang tadi kamu dua tingkat depresi dari teks ya, benar nggak? Tuh Pak. Nah, itu lebih bagus. Kalau menurut saya kamu create knowledge baru dari bahasa Indonesia, gitu kan? Iya, karena yang kedua itu dia basicnya jurnal dari Thailand, jadi dia pakai bahasa Iya, iya, Thailand. iya, Gitu. iya, iya. Maksudnya kamu udah ngomong Thailand berkali-kali. Maksud saya dari Thailand itu kan kamu bisa turunkan apa yang dari bahasa Thailand yang bisa membedakan orang stres ini dan stres itu. Itu kan kamu Betul, Pak. buatkan untuk bahasa Indonesia. Hmm, iya, iya. Berarti Nah, better yang kedua ya, Pak. tetap aja pakai pakai bird dan lain sebagainya Hmm, gitu. Apa kalimat yang membedakan orang stres satu dan stres dua gitu. Itu kan? iya, betul, Pak. Oke. Oke, berarti Itu kontribusinya jelas. Daripada kamu iya, bikin literatur review, kontribusinya apa? berarti lebih bervalue yang kedua ya, Pak, secara tidak Ya, langsung. Gitu. iya. Kamu kamu menawarkan model kan? Mm-mm, betul, Ya, Pak. oke. Ya Oke. sudah. Makasih ya, Pak. Ya, silakan. Ya. Oke, next lagi. Siapa? Saya Pak. Ya, silakan Gladiva. Silakan Mbak Diva. Baik Pak, sebelumnya izin off cam Kak, Hmm. Kak karena Hmm. saya takutnya Ya. suaranya putus-putus.
Silakan. Baik, Pak. Jadi topik saya kan yang tentang generative AI dalam augmented behavioral credit risk modeling. Untuk Mm-mm. problem yang coba diatasinya sendiri sudah saya sampaikan ke Pak Dadan, yaitu kurangnya model penelitian Eh, credit risk yang kamu efisien kamu akurat. pakai Padadan ya? Kamu Padadan ya? Iya, Pak. Iya, Jadi Pak. Padadan bimbingannya dua ya? Kamu dan satu lagi ya? Siapa ya? Arazi ya, kalau nggak salah. Oke, oke. Pak Dadan sebagai Dospem 2 di saya, Pak. Iya, iya, iya. Ya. Terus gimana? Iya, baik, Pak. Jadi kan kurangnya model penelitian kredit risk yang efisien, akurat, dan inklusif yang mampu memanfaatkan data perilaku digital yang kompleks sambil mengatasi keterbatasan yang ada. Kemudian juga inefisiensi proses pemodelan, Pak. Jadi Gen AI ini diperlukan untuk mempercepat dan mengoptimalkan proses pemilihan dan evaluasi, bukan hanya sekedar menghasilkan data. Kemudian Pak Dadan sendiri sudah mengokekan, namun belum ada insight dari segi finance-nya dari Pak Dadan. Kemudian juga untuk pengumpulan data baseline-nya sudah saya dapatkan dari Canva, namun masih berbentuk data raw-nya, Pak. Untuk yang data yang sudah 1.000 data yang sudah jadinya masih dicarikan karena laptopnya habis di servis gitu, Pak. Kemudian saya mencoba untuk mengenerate data sintesisnya menggunakan Gemini Pro, Pak, untuk menambahkan 200 data. Nah, apakah itu cukup ya, Pak? Cukup Seperti loh. itu sih, Pak, Kan untuk kamu mau buat model awal kan? Cukup aja model awal kayak gitu. Ya, oh, cukup begitu, Pak. itu. Kemudian untuk distribusi nilainya itu Pak, apakah harus mirip apa boleh mendekati nilai yang dari jurnal Bapak? Nilai apa ya? Misalnya seperti eh, usianya 21 sampai 65 seperti Oh, itu Pak. itu mah Kalau Bapak, itu setahu bebas. saya, Itu bebas asal oh, kamu bertanggung jawab. Itu mah. Dulu kenapa Ova kayak gitu sama Anissa? Ya mereka bertanggung jawab kenapa kayak gitu. Sama kamu juga nanti. oke, Gitu ya. baik Pak. Jadi kalau Oke menurut Pak. saya kamu nggak usah ini ya. Sisi finance-nya mungkin ya maksudnya faktor resiko. Nanti Pak Dadan kan sebenarnya belum memasukkan opini karena kan kamu dia belum kebayang orang kayak gimana yang dia resikonya tinggi. Hmm, Bener nggak orang kayak gini resikonya tinggi? Kan gitu kan? Nah itu kan dia belum kebayang, jadi dia belum akan bisa memberikan masukan. Nah, gitu ya. Jadi oke, dari data yang ada kamu silakan membentuk modelnya, ya. oke baik Pak. Kemudian Nah, untuk hmm. setelah data tambahannya sudah membentuk model, nanti akan hasil akhirnya itu adalah membandingkan dari yang tradisional dan juga dengan Oh, nggak augmented usah, dari jenis. nggak usah. Oh, Mending langsung langsung tradisional nggak perlu lah. Yang kayak papernya si Alpha itu nggak perlu itu, ya. oke. Jadi mungkin mungkin LLM sama Bird gitu aja, dua aja, gitu ya, LM. ya. Kalau eh berarti kalau Gemini AI itu ini ya Pak, Hmm. masuk LLM ya Pak? Oh, LM. Oh, tapi gini, Oke. kamu pakai LLM-nya apa nanti? Gemini Pro Pak, atau enggak ChatGPT Pro? Dua-duanya Pro. Oke. Iya. Berarti kan kamu membuat semacam prompt kayak punya siapa tadi yang pertama tadi? Marsha atau Sylvia ya tadi ya. Dia dia Iya. membuat prompt untuk mengkondisikan LLM-nya supaya paham, gitu kan? Iya. Iya Pak. Nah, prompt itu harus kamu buat dan kamu harus komparasi karena membuat prompt itu nggak sekali, Hmm. berulang-ulang gitu ya. Dicarikan gimana membuat prompt itu supaya prompt itu menjadi template sehingga kan itu kayak orang bikin aplikasi di ChatGPT, orang bikin aplikasi di Gemini itu kan sebenarnya mereka membuat template kan. Nah, kayak gitu tuh Hmm. mas saya. Nanti luarannya bisa dalam bentuk aplikasi ya. Salah satu kontribusi kamu di sini kreditnya itu kamu buat aplikasi, let's say misalkan kamu nggak bisa di Gemini, kamu bilang salah satu aja di ChatGPT misalkan. Kan kayak gitu. Ngerti nggak? Oke Pak. Tapi itu nanti, artinya gini, artinya yang ingin saya tekankan adalah pada saat kamu mau assess orang, apakah itu scoring, apakah itu layak apa tidak,
itu kan kamu membuat suatu apa prompt. Promptnya mungkin kompleks, dan untuk membentuk prompt kompleks itu kan kamu melakukan trial beberapa saat, ya. Nah, setelah Hmm. fix, nah ini bisa kamu jadikan aplikasi sebagai apa namanya, sebagai kontribusi yang lain, gitu ya. Oke. Berarti untuk aplikasinya nanti aja ya Pak. Ini untuk fokus ke Nanti, proceeding dulu ya Pak. Iya. ya, ya nanti, gitu ya. Oke, baik Pak. Baik, terima kasih Oke, banyak Pak. oke, next. Oke, sip, next. Masih ada lagi nggak? Ya, Pak, saya. Oke, kira-kira yang mau diskusi berapa orang lagi? Saya mau nanya. Setelah saya masih satu orang lagi kalau nggak salah. Oh ya, Ada oke. Timothy. Ya, abis Anissa Eh, Timothy. j- iya, ini saya Oke, izin share screen ya, Pak. ya silakan. Jadi maaf sebelumnya sempat hilang dulu, Pak. Nah, Ya, mungkin saya mau recall ulang terkait ide topik saya. Jadi, saya itu kan ingin meneliti terkait eh, apa namanya halo? pemetaan isu Ya. keberlanjutan dalam sustainability report perusahaan FMCG menggunakan text analytic atau NLP gitu ya, Pak. Nah, di sini Mm-mm. saya sudah membuat metodologinya. Kira-kira apakah ada yang kurang tepat atau gimana ya, Pak? Sebentar. Hmm. Saya nggak bisa melihat ini bagus apa enggak. So far, eh, no question ya. Itu kenapa peta isu keberlanjutan dominan? Outputnya apa sih sebenarnya? Outputnya itu saya kepikirnya bikin ini, Pak. Eh, jadi ngeliat dari sustainability report perusahaan FMCG itu mereka tuh dominannya ke yang mana gitu kategorinya. Kan kalau dari ESG itu ada 4 ya, Pak. Environment, Waste and Circular Economy, Social, dan Governance. Terus kayak mau lihat juga dominannya tuh ke arah mana dan apakah ada indikasi kalau mereka tuh jadinya jatuhnya greenwashing gitu. Oke, saya jadi kepikir tadi yang kayak greenwashing tadi siapa sih? Marcel atau Sylvia tadi? Siapa ya? Yang kayak gini juga. Halo? Mars itu tadi ada ESG-nya juga. Yang greenwashing lagi tuh siapa ya tadi? Lupa juga, Pak. Sylvie Bentar. Pak kalau nggak salah. Sylvia, Oh iya, Sylvia. Silvi. Ya, Kamu apa bedanya punya Sylvie? kalau saya fokusnya di FMCG, Pak. Perusahaan FMCG. Oke, Soalnya yang saya lihat penelitian terdahulu tuh banyaknya lebih general gitu perusahaannya. Belum dapat yang oke. fokus di FMCG. Ya, oke. Ya, kalau itu keluarannya proceeding yang mana itu oke lah. Tapi kalau jurnal harus lebih kompleks lagi. Kalau gitu doang simple itu ya. Ini secara teknikal sih oke-oke aja mas. Saya terus terang nggak lihat detail ya ininya apa. Silakan kamu ini ya. Silakan kamu apa namanya self evaluate ya metodologi yang kamu lakukan. Tadi kan saya sudah self evaluate punyanya siapa tadi? Sylvie ya. Ya, Nah, silakan kamu juga self evaluate punya kamu sendiri. Oke? Nah, pertanyaan saya, oke, Pak. kenapa kamu pakai Bird? Karena saya pikir kan data yang Oh, diambil itu dari nggak sustainability report perusahaan nggak gitu. boleh saya pikir. Pertanyaannya adalah Oh, harus ya dengan ya gimana? saya kan Kenapa pakai? rencananya ambil informasi datanya itu dari sustainability sustainability report perusahaan FMCG. Jadi eh kepikirnya dari situ perlu Ya, dipetakan gitu ya. kan Nah, spesifikasinya sekarang saya gitu. saya mau nanyanya kalau Anissa, kalau saya tanya kenapa kamu pakai Bird? Karena datanya saya nggak nanya datanya. Datanya bisa dari mana aja. Kenapa kamu pakai Bird? Pertanyaan saya pakai Bird karena ini gitu, Anissa. Paham nggak pertanyaan saya? Halo? Putus ya? Iya, Pak. Halo? Ini kayaknya putus-putus nih, Anissa. Masih dengar suara saya nggak? Masih, Pak. Ya, Halo? jadi ya suara kamu putus tadi. Jadi pertanyaan saya kenapa pakai Bird? Oh,
Putus lagi nih. Ya mungkin nanti dijawab. Karena kalau putus kita nggak bisa diskusi ya, Anissa ya. Oke, Pak. Ya silakan dilakukan risetnya. Cuman kamu pikirin benar-benar di ini ya. Kenapa nggak LLM ya? Kenapa kenapa nggak dua-duanya? Nah, kalau kalau proceeding tuh bagus kalau kita menonjolkan tekniknya, cerita sustainability di FMCG sebagai backgroundnya ya. Kamu tekniknya kamu unggulkan. Nanti kalau di jurnal kamu baru cerita FMCG-nya gitu ya. Itu kalau saya melihat bagaimana proceeding itu selayaknya dilakukan. Oke, Oke, Pak, next. siap. Next, Terima siapa kasih, lagi? Pak. Iya, silakan. Next, siapa tadi? Timothy ya? Gimana Timothy? Timothy nggak jadi Pak katanya. Lagi di Oh, nggak jalan. jadi. Ya. Ya, Oke, ini udah semua? Nggak ada lagi? ya udah Pak berarti. Oke, udah ya. Oke, baiklah. Terima kasih rekan-rekan ya. Tadi diskusi yang terjadi antara saya dan beberapa rekan-rekan bisa dijadikan pembelajaran buat yang lain. Bagaimana apa namanya melihat kembali risetnya dan selalu kritis, selalu memikirkan bukan hanya bagaimana risetnya itu selesai, tapi juga bagaimana risetnya itu bisa diterima di proceeding ya. Kalau risetnya biasa-biasa saja, kalian punya chance yang cukup besar untuk ditolak ya. Kalau ditolak repot lagi. Jadi sebenarnya mendingan bikin yang bagus aja. Bagus karena nanti apa diterima yang pertama, yang kedua juga jadi kebanggaan bahwa riset yang dilakukan itu benar-benar bagus gitu ya. Oke, baik, itu aja pesan dari saya. Baik, kita foto bersama dulu ya. Ini tanggal tanggal 21 September absen malam ini. Silakan kameranya dibuka semuanya. Mangga. Ya, yang belum siapa nih? Jocelyn, Alvan, Kenan, Devina, Farel, Atifa tadi ada kan? Zahria ada. Aurelia, Zaria ada, Zaria. Iya Pak, Eh, ada. ya, silakan. Kita berfoto dulu, Zaria. Oke Pak. Ya, nah ini belum keluar nih. Devina nggak ikutan? Farel? Oke ya, ya sudah, ini cukup ya, segini. Oke, baik. Kita bermetal dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Tar dulu, kok nggak jalan aku. 1, 2, 3. Oke, sip. Ya, baik. Saya terima kasih buat rekan-rekan. Tetap semangat ya. Kalau ada apa-apa, silakan di WA. Di WA, di tele ke saya. Ya, terima kasih. Selamat malam semua. Selamat istirahat. Mari semuanya. Selamat malam Pak. Makasih Pak. Makasih Malam banyak Yuk, Pak. Pak, mari. terima kasih Terima kasih, Pak. Pak. Mari.